dan oleh Prof. Nur sendiri yang kemudian mengingatkan kita semua kalau tidak dilestarikan maka aksara lontara itu akan punah, karena sebagian dari kita mungkin juga sudah lupa atau bahkan tidak lagi melafalkan aksara kaganga itu di kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak kita mungkin lebih mengenal aksara Korea, aksara Mandarin, bahkan aksara Latin ketimbang aksara lontara. Hari ini saya mengenakan baju aksara ornamen lontara etnis Toraja, dan ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh teman-teman dari penggiat aksara lontara dari tahun 2021 sampai hari ini. Tahun 2020 sampai hari ini. Yang lain saya harapkan juga, karena ini merupakan kegiatan tahunan, saya berharap kita semua bisa menjadikan upaya kita di dalam melestarikan aksara lontara itu sebagai bagian dari upaya menjaga kebesaran Sulawesi Selatan. Dan oleh sebab itu kepada panitia saya ucapkan terima kasih yang sejak beberapa minggu terakhir itu mempersiapkan acara ini sehingga kemudian kita bisa bertemu di forum yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Moga-moga apa yang kita kerjakan ini bisa bermanfaat buat generasi yang akan datang, dan insya Allah apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat juga buat bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak UPS Waradana. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Yudhistira Sukatanya, Kurator Festival Aksara Lontara ke-6. Kepada Bapak Yudi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersama-sama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan untuk hadir dalam acara besar ini yang tentu kita harapkan tidak hanya sampai pada hari ini, tapi akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam banyak kesempatan, dalam 5 kesempatan sebelumnya Festival Aksara Lontara yang sudah kita laksanakan, yang terakhir itu di Kabupaten Maros, dan sekarang kita pindah lagi ke Baru. Memang apa yang sudah kita capai belum seperti apa yang kita harapkan. Karena apa yang menjadi kenyataan adalah masih kurangnya keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan menjaga agar aksara lontara kita tidak punah. Seperti banyak aksara di dunia ini yang sudah punah. Oleh sebab itu kita selalu berharap bahwa ke depan pelibatan masyarakat itu akan semakin besar dan semakin masif, sehingga apa yang kita laksanakan ini tidak hanya sampai sekedar wacana saja, tapi betul-betul menjadi upaya bersama untuk menjaga kelestarian aksara lontara kita. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa aksara lontara itu adalah salah satu aksara yang tertua di dunia dan alhamdulillah kita miliki
Dan salah satu tempat yang pertama mengawetkan dalam bentuk tulisan itu justru di Barru ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Upi tadi, bahwa Coli Pujie mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa ketika ikut menyalin atau menuliskan kembali dari aksara yang berserakan itu bersama Mates, yang nanti pada akhirnya bisa sampai ke kita semua. Dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Coli Pujie itu sebenarnya ada satu rahasia yang tidak banyak terungkap, yaitu bahwa ketika Coli Pujie diminta oleh Mates untuk menyalin cerita-cerita Lontara itu, dia tidak hanya membuat satu kopi, tapi ada 2 kopi, dan kopi kedua itu yang justru tertinggal juga buat kita semua. Dan itu tidak banyak yang tahu. Dan kalau kita juga tidak tahu, apalagi sebagai masyarakat dari Barru ini barangkali akan menjadi sesuatu yang merugikan buat kita, karena sesungguhnya pelaksanaan ini juga untuk merawat ingatan kita kepada kebesaran budaya leluhur kita. Oleh sebab itu, tanpa berpanjang lebar, saya kira saya perlu mengucapkan bahwa selamat kepada Ibu dan Bapak kalau mau berdiri terdepan untuk mengawal bagaimana pelestarian aksara Lontara itu. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti sesi yang kita bisa berbagi dalam wacana tentang bagaimana kita melakukan upaya-upaya dalam melestarikan aksara kita yang kita banggakan. Saya kira itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang daripada apa yang Ibu dan Bapak harapkan, karena saya ini sebenarnya masih agak oleng juga karena baru juga tiba dari Makassar, dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa ngobrol lebih mendalam dan kita bisa berbagi mungkin baik pengetahuan dan pengalaman sehingga nanti bermanfaat untuk pemajuan kebudayaan dalam pelestarian aksara Lontara. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yudhistira Sukatanya. Selanjutnya, sambutan ketiga oleh Bapak Andi Samsurizal, SSM Hum dari Direktorat Pengembangan Budaya Digital Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Andi Samsurizal kami persilakan sekaligus membuka Festival Aksara Lontara ke-6 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat guru kita Ibu Prof. Nurhayati Rahman, yang kami hormati Bapak Ibu dari Aksara Lontara, ada Pak Upi, ada Pak Kak Yudhistira, dan teman-teman yang telah mengawal Yayasan Aksara Lontara ini. Kemudian teman-teman dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Barru, dan Bapak Ibu
guru atau mahasiswa peserta pertemuan pada siang hari ini. Mari kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga hadir pada acara pada siang hari ini. Pertama-tama permohonan maaf yang setinggi-tingginya karena acara ini Kak Putri sedianya dilaksanakan besok, tapi kemudian kami mohon untuk bergeser lebih awal karena saya dapat penugasan untuk besok itu ada di Kalimantan Timur untuk kegiatan yang lain. Oleh karena itu bersyukur sekali pada siang hari ini teman-teman bisa menghadiri kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini terlaksana karena kerjasama sinergitas dengan Aksara Lontara yang kegiatan ini juga menjadi bagian dari mengembalikan kegiatan Festival Toberruh yang tiap tahunnya juga dilaksanakan. Ini yang ke-14 kali dan Aksara Lontaranya yang ke-6 kali tahun ini. Dan kita bersyukur ini adalah sebuah wadah yang harus kita terus menerus lestarikan supaya warisan budaya itu tetap lestari. Nah, dalam kesempatan ini nanti materi yang akan disampaikan ada Prof. Nurhayati Rahman akan menyampaikan terkait dengan kehadiran Lontara itu. Kemudian saya juga akan menyampaikan terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dalam melestarikan warisan budaya khususnya Lontara ini dan kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi visi misinya Kementerian Kebudayaan khususnya dengan pengembangan warisan budaya berbasis digital. Semoga materi yang akan disampaikan ini nanti buat Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa menjadi bahan yang perlu disampaikan khususnya kepada guru, sampaikan ke anak murid atau siswa supaya budaya kita ini bisa kita lestarikan bersama. Demikian yang perlu kami sampaikan. Semoga kehadiran kita ini menjadi berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wa kalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus dengan seizin Bapak Ibu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membuka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andi Samsurijal. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, Festival Aksara Lontara 6 tahun 2025 ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Aksara Lontara, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, budayawan, dan masyarakat, serta diharapkan menjadi dasar bagi kita semua dalam mempelajari dan mensosialisasikan Perda Aksara Lontara yang telah ditetapkan agar lebih dikenal dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian rangkaian acara pembukaan Festival Aksara Lontara ke-6 tahun 2025. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti sesuai dengan susunan acara yang telah disiapkan. Kepada seluruh peserta dan hadirin, kami mengharapkan partisipasi aktif dalam setiap sesi. Selamat mengikuti rangkaian Festival Aksara Lontara ke-6 tahun 2025.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah workshop integrasi budaya dan teknologi, strategi pelestarian aksara Lontara yang akan dimoderatori oleh salah satu kurator Festival Aksara Lontara, yaitu Kak Idwar Anwar, atau yang lebih sering kita sapa Kak Edo. Silakan Kak Edo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti acara Festival Aksara Lontara. Sekarang ini sudah memasuki sesi ke-6 ya, selama dimulai hari ini. Saya merasa kembali hadir 2002 tanggal 15 sampai tanggal 18 Maret 2002 itu di sini diselenggarakan dulu seminar, festival dan seminar Layaligo. Itu dilaksanakan di Baru. Kebetulan waktu itu ketua panitianya adalah Profesor Nur Hayati Rahman yang sekarang ini menjadi pemateri, dan saya sebagai sekretaris beliau. Jadi saya sudah lama berdampingan sama Prof. Nur Hayati sejak 2002 dulu. Dan itu sangat sukses sekali karena menghasilkan kemudian penghargaan terkait kebudayaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Bapak Bupati Baru, waktu itu Pak Andi Rum. Dan itu luar biasa, dan sampai sekarang belum pernah ada bupati yang mendapatkan penghargaan itu. Nah, hari ini mudah-mudahan Pemda juga di bawah kepemimpinan Ibu Ina ini bisa sedikit memberikan perhatian ya, kepada kebudayaan kita. Sekarang itu di Pancana saya lihat tidak hidup lagi ya, tidak hidup lagi. Untung ini sekarang ada Festival Tuberu, ya meskipun mungkin akan dalam konteks sejarah mungkin agak diperdebatkan, tetapi ini menjadi bagian penting nanti dalam pelestarian kebudayaan yang ada di saat ini. Tadi beberapa sebelumnya sudah mengemukakan bahwa aksara Lontara itu salah satu aksara yang masih bisa hidup sampai saat ini ya. Sempat ada beberapa aksara yang digunakan di Sulawesi Selatan. Ada yang tahu ke Serang juga kita pakai di sini, kemudian aksaranya ya, Coli Pujia juga itu dipakai, kemudian jangan-jangan yang bertahan sekarang ini Lontara, dan itu yang dipaham. Itu pun juga sebenarnya sangat sedikit orang yang mengetahui. Mudah-mudahan upaya pemerintah bisa melestarikan ini, meskipun memang beberapa bupati, pimpinan daerah biasa saya tanya, kita diskusi, mereka agak pesimis. Saya selalu bilang begini, kenapa kita tidak seperti orang yang menanam kelapa saja? Kita tanam saja kelapa, persoalan kita akan dapatkan hasilnya atau tidak itu tidak ada urusan. Yang penting kita berharap tanah kelapa itu akan bermanfaat nanti bagi anak cucu kita. Dan saya pikir mudah-mudahan ini bisa menjadi starting point bagi kita untuk mengembangkan kemudian bahasa, paling tidak sejarah dan kebudayaan baru lah secara umum gitu ya. Baik, hari ini saya Ibu Anwar akan menemani diskusi kita mungkin sampai 2 jam ke depan. Kita akan menghadirkan Bapak Andi Syamsurijal, SSN. Beliau adalah Direktur Pengembangan Budaya Digital. Ini sangat penting sekali karena sekarang ini media yang paling enak, yang paling bagus, yang paling efektif untuk mensosialisasikan sebuah kebudayaan itu adalah
media digital. Beda dengan dulu ya, kita masih berharap dengan media yang fisik ya. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Nurhayati Rahman MHum. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Beliau sangat paham dan mengerti betul tentang aksara lontara ini. Beliau adalah seorang filolog. Kemudian yang ketiga adalah kita menghadirkan Bapak Rusdin Tompo. Pak Rusdin Tompo ini berkarir awalnya sebagai penyiar radio dan kemudian merambah kemana-mana. Ya, beliau adalah salah seorang tim perumus Perda Literasi Aksara Lontara. Perda ini sudah disahkan dan pengesahannya ini adalah di bawah pimpinan Ketua DPR waktu itu Ibu Ina Kartikasari yang sekarang menjadi Bupati baru. Jadi beliau sebenarnya bertanggung jawab terhadap Perda ini ya. Harusnya beliau harus betul-betul support ini karena beliau mengetuk palu ini Perda ini ditetapkan sebagai Perda yang sah gitu. Jadi beliau harus bertanggung jawab sebenarnya. Baik, kepada 3 pemateri saya persilahkan untuk naik di tempat ini. Jadi kita panel saja ya supaya kita bagi pemaparan, kemudian nanti sesi tanya jawab. Profesor Nurhayati Rahman ini sebenarnya sakit, tetapi beliau sangat cinta sekali dengan aksara lontara. Beliau paksakan untuk hadir. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan penyakit beliau yang diderita beberapa waktu yang lalu, beliau sangat cepat sekali karena beliau kena stroke, tetapi dengan penuh semangat yang luar biasa sudah bisa jalan. Dan tidak semua orang bisa lakukan begitu ya. Ini kemampuan yang luar biasa. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung saja untuk pemateri mungkin ke Prof. Nurhayati Rahman dulu, kemudian baru kita ke Pak Andi Samsurijal, kemudian kita ke Pak Rusdin Tompo. Materi dari Prof. Nurhayati Rahman adalah sejarah dan perkembangan aksara lontara dalam konteks kebudayaan lokal. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah Pak Rusdin Tompo mengenai Perda Literasi Aksara Lontara. Jadi tadi kita perlu ada sedikit masukan, mungkin kita balik saja, mungkin Pak Rusdin Tompo dulu untuk memperkenalkan tentang proses dalam pembuatan Perda ini sangat luar biasa karena mengalami proses panjang ya, mungkin 1-2 tahun ya waktu itu kita membentuk tim ini, dan alhamdulillah setelah bersusah payah Perda ini bisa disahkan. Baik, saya langsung saja ke Pak Rusdin Tompo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati, Ibu Prof. Nurhayati Rahman. Ini sebuah kehormatan. Betul tadi disampaikan oleh Kak Edo, supaya lebih akrab ya, saya sebut saya Kak Edo, Bapak Itwar Anwar. Wah, saya tadinya jurnalis lalu kemana-mana itu juga sebenarnya berkaitan dengan hobi-hobi saya. Hobi saya memang sejak kecil itu di bidang seni, suka membaca, suka menulis, dan akhirnya itulah yang membawa saya kemana-mana. Kemudian sebuah kehormatan juga bisa berada di sini bersama Pak Direktur ya. Dan tadi kami sempat ngobrol beberapa aspek yang berkaitan dengan kebudayaan. Hari ini juga adalah hari di mana sebenarnya kita membawa pulang, kira-kira begitu ya, dibawa kembali spirit aksara lontara ini ke baru. Tadi sudah disampaikan asbabun nuzulnya, sejarahnya, bahwa festival yang berkaitan dengan aksara lontara, sekalipun dulu masih namanya Festival Lagaligo, itu di sini. Lalu kemudian dalam perjalanan
Pak Upi Asmaradana dari Kabar Group itu menginisiasi adanya Festival Aksara Lontara dengan poinnya waktu itu adalah Sulsel ini perlu punya satu hari di mana kita merayakan Hari Aksara Lontara. Nah, ketika dalam diskusi-diskusi itu di pembentukan awal di tahun 2020 ya, kami kemudian melihat bahwa tidak mungkin ada sebuah perayaan yang berkaitan dengan hari besar kalau tidak ada kebijakan. Maka kemudian dilakukanlah upaya advokasi. Suka tidak suka ya memang hanya advokasi, karena harus ada kebijakan di situ, harus ada regulasi, harus ada kebijakan di situ. Spirit diletakkan oleh Prof. Nur Hayati Rahman yang menyebut bahwa kerja kita ini adalah gotong royong kebudayaan. Saya kira kita semua dipersatukan oleh spirit itu, semangat gotong royong kebudayaan ya, dengan latar belakang macam-macam ya. Dan di tahun 2020 itu juga pada saat pandemi, saya kira jejaring Prof. Nur Hayati Rahman itu mengundang banyak sekali orang, tokoh, peneliti ya dari berbagai negara. Saya kira boleh dibilang ada tong hikmahnya bahwa Festival Aksara Lontara itu diadakan di masa pandemi. Coba bayangkan kalau tidak pandemi, mengundang 15 tokoh peneliti dari 15 negara, berapa banyak biaya yang mesti dikeluarkan. Tapi karena masa pandemi, COVID, dan eranya juga era digital, orang terbiasa bertemu, mengadakan kegiatan melalui platform digital, maka dipaksa dan dianggap sebagai sebuah new normal ya, pertemuan itu. Momen itu melahirkan sebuah rekomendasi di mana teman-teman ini semua yang tadi disebut sebagai tim kurator itu menjadi bagian dari tim promosi itu. Di tahun 2022 ya, diadakan lagi festival, jadi 2020 itu yang pertama, 2022 yang kedua, lalu 2021 yang kedua, 2022 yang ketiga. Itu sudah ada naskah akademik yang awal ya. Diserahkanlah itu kepada Ibu Andi Ina Kartika di gedung DPRD pada saat beliau menjadi ketua DPRD. Saya ingat jamnya itu kira-kira sore-sore begini ya. Pak Upi Asmaradana, Pak Itwar Anwar, saya dengan Pak Sahrudin Umar. Pak Sahrudin Umar ini adalah adik dari Menteri Agama ya. Adik dari Menteri Agama, Pak Profesor Nazarudin Umar. 1 tahun kemudian, 2023 ya, mulai dilakukan pembahasan ranperda, lalu kemudian alhamdulillah di bulan Juli ya, itu kemudian disahkan dalam rapat paripurna begitu ya. Saya tidak hadir, tapi di grup itu dibagikan foto-fotonya, dan saya kira bisa di-searching di berbagai platform media gitu, sudah ada pemberitaannya. Ini sedikit highlight yang berkaitan dengan Perda Literasi Aksara Lontara ya. Jadi nama lengkap perdanya itu Perda Literasi Aksara Lontara Bahasa dan Sastra Daerah. Saya sudah ditampilkan ya. Saya minta tolong Tabe, saya izin berdiri untuk ya, supaya saya bisa melihat lebih dekat ya. Nah, perdanya bisa diunduh, tapi saya karena ada di dalam tim, kalau kita orang hukum itu biasanya ada suasana kebatinan, kenapa kemudian rumusan redaksinya seperti itu ya. Jadi saya akan sedikit menggambarkan kalau memang butuh penjelasan, kenapa kemudian pilihan redaksinya begitu. Kalau kita lihat ya, landasan filosofisnya adalah bahwa aksara lontara bahasa dan sastra daerah merupakan kekayaan dan warisan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan yang terus diperkenalkan, didiseminasi dan macam-macam ya. Yang kita mau ajarkan atau kita mau wariskan itu bukan cuma kagangannya, tapi nilai-nilainya,
ada banyak sekali pembelajaran. Tadi dalam perjalanan kami sempat ngobrol bahwa ketika orang bicara Lagaligo, orang biasanya hanya terjebak bicara pada ini karya sastra terpanjang, lebih panjang dari Mahabharata. Padahal banyak sekali kekayaan di situ, ya. Bahkan dulu ini juga sebagai ajaran agama, kira-kira begitu ya. Bahkan tadi kita bilang ini banyak sekali pengisengan di dalam, banyak sekali ilmu-ilmu lah, ya, di dalam yang ya perlu juga mungkin diaktualisasikan begitu ya. Lanjut. Ya, tadi operatornya bisa ya. Nah, kalau kita lihat ada 10 objek pemajuan kebudayaan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan juga olahraga tradisional. Sebenarnya di dalam aksara lontara dengan kandungan nilai-nilainya itu ada semua di situ, ya. Kalau kita bicara aksara lontaranya, ada bahasa sastranya, masuk semua ini 10 objek pemajuan kebudayaan di situ. Jadi kita sebenarnya boleh dibilang merangkum keseluruhan apa yang menjadi spirit, visi di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Lanjut, saya mesti agak cepat supaya karena kita berbagi forum ya. Nah, ini ada ketentuan umum, itu ada pengertian-pengertian, bisa dilihat ya, penyelenggaraan literasi aksara lontara bahasa dan sastra daerah itu apa. Kemudian gerakan literasi aksara lontara adalah sebuah gerakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Jadi ini bukan hanya sekadar ada perdanya, tapi juga menjadikan perda itu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan moral kita sebagai pewaris dari kekayaan intelektual orang Sulawesi Selatan untuk membangun kembali, menghidupkan kembali spirit nilai-nilai itu. Ya, saya sempat bicara tadi dengan Pak Direktur, saya bilang di liang-liang itu ada gambar tangan yang orang menyebutnya itu gambar figuratif. Lalu mulai ada diskusi bahwa ledakan intelektual itu lebih tua di kita dibanding di Spanyol atau di Afrika. Ya berdasarkan karena tidak mungkin nenek moyang mampu membuat pigmen ya di tembok itu kalau dia tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki kapasitas intelektual. Kita saja zaman sekarang mencampur warna butuh ilmu. Biru kalau dicampur merah menjadi ungu, biru dicampur kuning menjadi hijau. Itu kan ilmu. Berarti nenek moyang tak dulu ribuan tahun yang lalu sudah memiliki kemampuan ilmu itu, ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada muatan lokal. Saya kira ini di Makassar sudah ada dan di beberapa daerah lain. Sayangnya ini mungkin berdasarkan pengamatan saya. Sebelum saya ke sini, saya lihat Taman Coli Pujie. Saya tidak menemukan aksara lontara di situ. Gitu ya? Bahkan di museumnya juga sendiri tidak ada. Tokoh yang dengan tekun menulis Lagaligo dengan menggunakan aksara lontara, ya, justru di museumnya dan tamannya tidak ditemukan aksara lontaranya. Kira-kira begitu ya. Tadi saya masuk Unhas ada bikin sebuah event, umbul-umbulnya itu penuh dengan aksara lontara. Kita masuk Maros, ada juga ya. Di Goa juga begitu, saya sengaja keliling kantor bupatinya, tidak ada aksara lontaranya di situ. Padahal di sana ada Dempamate. Ya, kira-kiranya. Ini sebuah ironi, maka penting momen festival ini kita menggerakkan kembali. Ya, ada gerakan bersama ya. Semua ini kita kebagian kalau di dalam perdanya. Lanjut. Tabe, boleh lanjut? Ya. Ini pengembangan, pemajuan, pelindungan ini istilah-istilah juga yang dikenal di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tapi kita bawa lebih ke lokalitas ya. Lanjut. Nanti saya pemanfaatan ada, pembinaan ada, papan nama dan nah ini hal-hal yang sederhana. Papan nama sebagai penunjuk itu kita tidak punya. Yang tadi contoh ya, nama kampung kalau di Makassar itu ada. Nah, tapi kadang-kadang juga salah, bau mangga. Begitu ditulis dalam aksara lontara menjadi bau taipa. Padahal dikira itu bau mangga itu mangga taipa. Padahal bukan taipa. Ya kira-kira ya. Ini salah kaprah karena tidak mendalami ilmunya. Ya, lanjut. Nah, ini
Asas pemajuannya manfaat, kepastian hukum. Kenapa perlu? Supaya ada kepastian hukum. Ada sumber. Kalau misalnya orang bilang kenapa tidak dilaksanakan? Jelas diperintahkan oleh Perda. Ada dasar hukumnya, ya. Kemudian ada partisipatif, bahwa kita semua ini juga memiliki tanggung jawab, bisa berperan serta. Ada keberlanjutan, ada keserasian dan keselarasan. Ini juga tantangan untuk kita. Karena misalnya gini, kita tulis lontara saja itu, ada cuma tulisannya lontara. Ada lontara pakai K, ada lontara pakai Q, ada lontara pakai tanda apostrof. Ya, ini butuh keserasian dan keselarasan. Lanjut. Ini tantangan untuk kita ya, tantangan untuk kita. Lanjut. Nah, fungsinya apa? Nah, supaya tercipta harmonisasi, keselarasan penulisan lontara sehingga memudahkan proses edukasi atau pembelajaran. Kenapa Perda ini menggunakan lontara pakai Q? Karena itu menurut referensi dari Prof. Nur Hayati Rahman, itu kesepakatan ya, para filolog, para budayawan Sulawesi Selatan, ada 4 tokoh, bahwa penulisannya itu menggunakan Q, bukan K, bukan tanda apostrof itu. Sekalipun nanti pada saat dibaca, orang Makassar bilang apa? Asadu begitu ya. Saya tidak tahu kalau bahasa Bugisnya apa. Tapi ya, saya sendiri juga tidak mengerti bahasa aksara lontara. Saya lahir besar Ambon, tapi karena saya sarjana hukum dan punya pengalaman menyusun perda-perda, sehingga saya memahami aspek bagaimana menyusun perda berkaitan dengan konten aksara lontaranya ya. Lanjut. Ya, saya kasih agak cepat saja. Lanjut tadi. Nah, sasarannya ini kalau kita lihat ya, sasarannya adalah kegiatan pembelajaran pendidikan. Jadi dia berkaitan pembelajaran pendidikan, kemudian berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Jadi di sekolah ya, pendidikan formal, kemudian di masyarakat, lalu kemudian kegiatan dalam pemerintahan. Nah, seperti ini misalnya. Kita belum ada tanda-tanda yang bahwa kita berada di sebuah kampungnya Coli Puji, kira-kira begitu ya Pak. Nah, ini Pak Direktur banggut-banggutkan wilayah. Ini bagian juga dari tanggung jawab bersama ini ya. Nah, jadi ada pendidikan, ada masyarakat secara umum, kemudian ada aspek yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemerintah. Lanjut. Tugas pemerintah daerah apa? Mengintegrasikan penyelenggaraan literasi. Jadi berbagai program yang berkaitan dengan literasi aksara lontara, bahasa dan sastra daerah itu perlu diintegrasikan oleh pemerintah. Dia tuh sebagai, kira-kira begitu ya. Kemudian yang berikut, melakukan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pemajuan literasi aksara lontara. Jadi jangan membayangkan bahwa perda ini hanya berkaitan dengan dinas kebudayaan atau dinas pariwisata atau ekraf. Bisa saja juga berkaitan dengan dinas-dinas yang lain karena nilai-nilainya yang mau diterapkan. Misalnya berkaitan dengan perikanan, karena kita ini negara daerah maritim, barangkali ada nilai-nilai ya yang diajarkan dulu di dalam lontara itu yang perlu dihidupkan kembali di dalam masyarakat pesisir atau nelayan ya, kira-kira begitu. Kemudian memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan. Jadi tanggung jawabnya salah satunya seperti ini, memfasilitasi kegiatan-kegiatan atau program. Lanjut. Melakukan kebijakan dalam penyelenggaraan literasi, yang melaksanakan kebijakan, melakukan harmonisasi, melakukan pengintegrasian. Nah, ini selalu bicara gerakan. Jadi dia bukan hanya program tapi gerakan, pengarus utamaan. Kalau kita misalnya pengarus utamaan gender, pengarus utamaan anak, maka berkaitan dengan perda ini adalah pengarus utamaan literasi aksara lontara ya. Nah, lanjut. Nah, kewenangan pemerintah daerah menetapkan Hari Aksara Lontara Sulawesi Selatan. Ini ditetapkan melalui peraturan gubernur. Karena kita belum punya pergub, maka tentu menjadi tanggung jawab untuk nanti harus ada. Nanti perlu ada diskusi-diskusi kalau nanti satu waktu ditetapkan satu hari sebagai Hari Aksara Lontara, hari apa itu? Kenapa alasannya itu? Ya, itu juga menjadi tantangan. Lanjut, tim literasi. Jadi kayak misalnya penyelenggaraan pesta demokrasi ada KPU, penyelenggaraan penyiaran ada KPID,
penyelenggaraan pemberantasan korupsi, ada KPK. Maka penyelenggaraan literasi aksara lontara ini ada timnya, ya, dibentuk untuk itu. Itu ada keputusan gubernur, ya. Nanti ada timnya. Siapa tahu di antara kita karena meminati dan punya dedikasi untuk itu bisa menjadi bagian dari tim. Misalnya apakah di level provinsi atau level kabupaten kota. Lanjut. Nah, penghargaan. Jadi ada 3 model apresiasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dia dalam bentuk penghargaan kepada orang yang memiliki dedikasi dan prestasi dan kontribusi. Yang kedua, dia berupa fasilitasi. Yang ketiga, dia berupa insentif. Seperti misalnya guru ngaji mendapat insentif, ya. Seperti misalnya apa saja mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat itu dia difasilitasi, kemudian dia juga mendapat insentif karena kegiatannya. Di perda ini juga diatur untuk itu. Jadi tidak perlu ragu, katakanlah kalau misalnya perda ini betul-betul berlaku secara efektif, Anda fight di lapangan untuk menggerakkan, ya, menghidupkan literasi aksara lontara, maka pemerintah akan mengganjar itu dalam bentuk penghargaan, memfasilitasi atau memberikan insentif, ya. Jadi semangatnya itu. Karena nanti orang bilang, untuk apa kita bikin aksara lontara? Tidak ada juga gunanya, tidak dipeduli tonji juga. Ya, maka kewajiban pemerintah adalah menghargai, lalu kemudian memfasilitasi dan memberikan insentif, ya. Lanjut, peran serta masyarakat. Ini masyarakat berhak berperan serta seluas-luasnya. Kemudian dia bisa dalam bentuk komunitas, kemudian dalam bentuk apa lagi itu, melakukan penelitian, pendidikan, pengajaran, melakukan sosialisasi, diseminasi, termasuk juga melalui platform digital yang menjadi wilayah tupoksinya Pak Direktur, ya. Kemudian yang berikut, mendorong peran serta masyarakat, lakukan sosialisasi, fasilitasi dan monitoring. Jadi ada kerja-kerja juga yang berkaitan dengan bagaimana mengukur, ya, intensitas, efektivitas program literasi aksara lontaranya. Lanjut, ini di penghujung. Ini dilarang. Ya, dilarang. Ini poin yang penting. Setiap orang dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung, tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan semangat gerakan literasi aksara lontara, bahasa dan sastra. Setiap orang dilarang memodifikasi, menstilisasi, dikasih model-model gitu seolah-olah aksara lontara, padahal tidak. Itu kejadian paling sering justru pada saat hari jadi kabupaten atau provinsi. Sering sekali. DPRD Kota Makassar saja itu papan namanya seolah-olah aksara lontara, padahal tidak. Baju batik juga seperti begitu. Ini dilarang, setiap orang dilarang memodifikasi bentuk teks dan atau tulisan mengenai aksara supaya tidak membingungkan seolah-olah lontara padahal tidak, napan raki dikasih rusak, ya. Oke, lanjut. Saya cepatin, ya. Ini sanksinya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikenai sanksi administratif, ya. Nah, lanjut. Terakhir, tapi itu tadi sanksinya hanya bisa efektif kalau ada pergubnya. Karena nanti pergub itu akan mengatur bagaimana tata caranya, ya. Kemudian ini ketentuan peralihan, dia bilang begini. Yang pertama, penyelenggaraan pembelajaran kurikulum muatan lokal, penulisan dan kegiatan literasi yang sementara sudah jalan itu wajib disesuaikan dengan semangat perdanya. Ya, dikasih kesempatan untuk mengikuti ikut pola yang baru, ya. Lalu kemudian peraturan daerah kabupaten kota yang mengatur hal sama telah ada sebelumnya, ya. Maksudnya kalau sudah ada di satu kabupaten kota punya, maka ditetapkan, ya, wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini. Jadi butuh penyesuaian. Itu memang di dalam standar penyusunan apakah undang-undang maupun peraturan daerah harus ada aturan peralihan yang memberikan kewenangan atau kesempatan supaya terjadi harmonisasi dan sinkronisasi. Harmonisasi itu aturan yang setingkat itu sama, tidak saling bertentangan, sementara sinkronisasi antara aturan paling atas sampai di bawah itu juga senafas seirama. Saya kira itu saja Pak Itwar Anwar. Makasih, ya. Ini agak cepat-cepat, mudah-mudahan tidak membuat kita menjadi bias, ya.
tidak semua pasal saya bahas ya. Hal-hal memang yang penting yang perlu diketahui yang saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, pas 15 menit. Baik, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Mungkin saya langsung saja ke Prof. Ya, baik, saya langsung saja ke Prof. Nur Hayati Rahman. Kepada beliau saya persilakan. Oh, ada standing mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kabupaten Barru ini adalah kenangan yang paling indah dalam hidup saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Kepala Direktur, saya dengan Edo masih unyu-unyu waktu itu, masih muda. Harus Dintompo dan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Selamat kita berjumpa. Meskipun saya dalam kondisi yang kurang fit sebetulnya, tapi karena kecintaan saya kepada Barru, maka saya tetap datang. Ketika tahun 2002, sebenarnya panjang ceritanya ya. Panjang ceritanya perjuangan ini. Habibie suatu waktu masih jadi presiden, diundang ke Inggris. Lalu dia dibisiki di Inggris. Ada itu karya sastra terpanjang di dunia sekarang dari Indonesia. Dia bilang, apa itu? Lagaligo dari Sulawesi. Pak Habibie bilang, Kampokku ya. Langsung pulang dari dari Inggris, Habibie bilang, carikan ke ahlinya Lagaligo. Saya mau bicara. Saya mau seminar, tapi tidak mau orang Bugis yang cerita, yang berbicara. Karena kalau orang Bugis yang bicara berarti puji-puji ale. Orang Bugis paling suka itu puji-puji ale. Dia bilang puji-puji ale. Jadi Habibie maunya orang asing yang bicara. Saya datang di istana, saya masih muda pakai celana jeans. Rambut masih model parah. Dari tadi ditunggu acara tidak Pak Menteri Penerangan Yunus Yospia. Dari tadi mana ini ahli Galigo yang mau ketemu Pak Habibie. Dilihat daftar hadir di depan. Ada nih. Ada nih. Jadi akhirnya protokoler istana mengumumkan siapa yang bernama Nur Hayati di sini. Saya berdiri. Dan itu kepala namanya Nur Hayati. Kayak preman masuk istana. Ya. Diputuskan Lagaligo akan seminar internasional dipusatkan di Jakarta dan diadakan di hotel termewah yaitu Kartika Chandra Kirana. Tapi berhubung tahun 99 sudah sangat mepet pemilihan presiden dan begitu yakinnya Habibie terpilih lagi, dia bilang sudah lagi pemilihan umum baru kita seminar internasional Lagaligo. Pas sudah pemilihan umum tidak terpilih. Apa boleh buat? Pulang ke Makassar dengan dua kesedihan. Sedih karena Habibie tidak terpilih lagi dan otomatis sedih karena tidak diadakan seminar internasional Lagaligo. Tiba-tiba rektor memanggil saya, waktu itu almarhum Prof. Radigani. Dia bilang, kenapa kamu mesti di Jakarta mau seminar internasional Lagaligo di Unhas mau? Lah asal aja Ki. Ini kalau kita mau siapkan ini, saya siap bergerak. Oke. Ada Jiedo juga. Indonesia ini dibangun oleh anak muda. Soekarno masih 28 tahun. Hatta masih 27 tahun dan sebagainya.
Ayo bangkit. Kita kerja dengan semangat anak muda 45. Persis menjelang hari H, rektor cuma kasih komputer dengan telepon. Sebelah apa yang paling dipakai? Tidak ada itu one khas kalau banyak-banyak. Subhanallah. Hampir kita semua pingsan. Sudah 6 bulan bekerja, biaya sendiri sampai jual semua emas karena sirik nana randreng. Tapi ujung-ujungnya tidak dibantu. Akhirnya saya dengan temannya ini namanya Dandi ke Jakarta kayak pemulung, bawa map dan ngetok-ngetok rumahnya semua orang kaya. Tidak ada mau bantu. Saya ditelepon oleh Pak Bahaudin Ponti, namanya itu ayahnya Ulfa Syahrullah yang suka melawak dulu itu artis ya. Dia bilang mau ke di Baru. Kalau ibu belum saya profesor mau di Baru, bupati mau tanggung. Bilang iya sambaran mau. Itulah sejarahnya kenapa seminar dan festival internasional Lagaligo, event yang sangat bergengsi, dihadiri oleh 36 negara dan semua pembicaranya dari luar. Tidak ada pembicara dari Makassar. Karena tidak mau Pak Habibie kalau puji-puji ale. Orang Bugis Makassar bina puji-puji alena tuh. Lah, jangan. Awal sejarahnya kenapa sampai seminar internasional Lagaligo berlangsung di Bar. Dia bilang Pak Bupati semua. Jadi kalau Bupati memang mau jadi itu Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dia bilang kalau mau diadakan di Pancana, ya Pancana, saya akan biayai semua pelaksanaannya. Alhamdulillah. Selamat nih, tetap Siri. Ya, jadi bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua, saya datangi DPR tanpa bersurat. Waktu itu masih Amin Syam. Saya bilang sama Amin Syam, saya tunggu, dan saya masih muda lah dulu. Belum pakai tua begini, 23 tahun yang lalu. Kayak preman masuk DPR. Ini rombongannya ini, teman-teman. Belum Pak duduk, belum bicara Amin Syam, langsung saya bilang, mau kasih malu orang Sulsel. Aja Handi sebelah tidak mau mentongkak kasih malu orang Sulsel. Kenapa bilang 36 negara bersedia datang, tidak ada uangku satu sen. Dia bilang oke, anggarkan 100 juta ya, 100 juta anggarkan. Komisi dipanggil, anggarkan 100 juta. Berapa yang sampai? 40 juta ji. Sejak saat itu anak-anakku semua ya, jangan kau mengemis di pemerintah. Sejak saat itu saya tidak pernah lagi minta proyek di pemerintah. Pertama dan terakhir di Baru. Saya tidak mau ambil yang 40 juta itu. Coba 100 juta yang disetujui oleh komisi, kenapa 40 juta? Namanya ambil kikusoran begini di Kadis provinsi. Tapi saya dibici oleh wakil ketua panitia, namanya Pak Dr. Suryadi Mapangara. Dia bilang, mau itu nademo panitia kalau tidak dibayar honornya. Jadi terpaksa diterima 40 juta ini karena mau dibayar honornya panitia. Panitianya itu bapak-bapak, ibu-ibu dulu itu lebih 100. Belum termasuk padinya dinas-dinas, semua dinas di Baru itu terlibat. Ya, jadi akhirnya alhamdulillah dengan perjuangan yang sangat berat tapi luar biasa kesuksesannya sampai saya tergelepar habis acara 6 bulan kemudian masih masuk di Inggris, di Amerika, beritanya ini Pancana, sampai Pancana masuk di Garuda promosinya. Karena dulu kita mau jadikan Pancana sebagai kampung budaya, kita sudah desain. Tidak boleh ada rumah panggung, perahu-perahu dihias, diantar bule-bule pergi ke bagang-bagang bakar ikan, itu sudah berlangsung. Tapi pas penggantian bupati, kampung budaya juga sudah mulai redup. Padahal itu Pancana sudah masuk di Garuda.
Itu ceritanya kenapa sampai tiba-tiba. Nah, waktu diadakan di Pancana kontroversi lagi, seluruh profesor di Unhas protes. Masa seminar internasional di desa? Tidak ada dalam hatiku, memangnya mau kau kasih kawanmu. Semua protes. Tapi saya jawab kepada wartawan bahwa saya mau mengembalikan karya Lagaligo kepada publiknya. Penyalinnya Lagaligo itu Arup Pancana Toa, Colik Pujie, Arup Pancana Toa. Itu yang menyalin 12 jilid yang sekarang tersimpan di Leiden University. Dan itu yang diakui oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Para ahli mengatakan itu baru sepertiga. Sepertiga saja sudah menyalin seluruh karya sastra dunia, apalagi sekarang. Yang saya tanya kepada anak-anakku semua di sini, apa yang kalian warisi dari tradisi tulis dalam Lagaligo sekarang ini? Nenek kita dulu sudah membuat karya pra-Islam loh. Belum Islam, abad ke-9 sampai ke-14. Tapi sudah menciptakan karya yang menyalip seluruh karya-karya sastra dunia. Lagaligo mewariskan kepada kita satu adalah huruf, lontara, dan yang kedua adalah tradisi menulis. Nah, anak-anakku semua kan hobinya lihat Google saja baru langsung copy paste. Kok jangan ketawa dengar Lagaligo dibikin waktu belum ada HP, belum ada laptop, belum ada listrik, belum ada apa. Mungkin nenek-nenek kita menulis di bawah kolong-kolong rumah atau di bawah pohon-pohon, dan nulisnya di atas dan lontar, bukan di kertas. Bayangkan kalian dengan fasilitas yang begini banyak tidak berkarya. Hanya penikmat, orang Indonesia ini hanya penikmat, tidak ada karyanya. HP kan orang Samsung, Korea yang bikin. Jadi betapa pentingnya huruf itu sampai bisa mewariskan kita Lagaligo. Tidak kebayang kalau tidak ada huruf. Bagaimana bisa sampai ke kita karya yang begini besar. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ada dua unit itu, tradisi menemukan huruf dan tradisi literasi. Itu sangat penting diwarisi. Percuma bangga-bangga dengan masa lalu kalau tidak bisa diaplikasikan dalam hidup. Jangan biasakan copy paste dari Google. Bahaya itu di Google. Semua tulisanku, semua buku-bukuku itu kalau kita pencet di Google, keluar semua tulisanku, tapi bukan saya penulisnya. Tidak nak sebut, Kak bilang ini kukutip dari bukunya Prof. Nurhayati. Bayangkan bahayanya kalau plagiat kita kutip. Makanya sebaiknya kalau menggunakan Google yang PDF, ya, yang ada pengarangnya, ada daftar pustakanya. Jadi itulah saya kembali ke sejarah. Kenapa keresahan inilah yang menyebabkan kita bertemu dengan para pakar pemerhati huruf sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu ya. Bagaimana ini kita bangsa besar? Karena dalam berbagai teori disebutkan penemuan huruf itu adalah puncak pencapaian tertinggi dalam kehidupan dan peradaban manusia. Nah, bagaimana kita sudah menemukan tulisan tapi kita terlantarkan. Dari situlah lahir ide bagaimana untuk mengadakan festival. Lalu kemudian teman-teman dengan Pak Rusdin berjuang bagaimana bisa disahkan oleh DPR menjadi sebuah undang-undang, sehingga kewajiban kita sekarang adalah menerjemahkan perda tentang huruf lontara dan bahasa itu ke dalam kehidupan kekinian. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan
adanya festival ini bisa nyambung nanti ke guru-guru, bagaimana bisa agar kita bisa, karena ada perdanya loh, sudah wajib dari SD sampai SMA. Kalau tidak dilaksanakan itu bisa kena sanksi. Nah sekarang kan baru wacana, jadi ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Ada 3 syarat ya kalau mau masukkan ke dalam kurikulum, yaitu pertama adalah ada gurunya. Mungkin tidak ada nih gurunya yang bisa membaca lontara, itu harus ada gurunya. Yang kedua harus ada kurikulumnya, dan yang ketiga harus ada bahan ajar. Nah ini mudah-mudahan pemerintah daerah mau memfasilitasi di Sulawesi Selatan dan ini bisa terlaksana dengan baik. Ini hanya sekedar intro ya dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberi sugesti dan semangat bagi anak-anakku semua untuk berkarya seperti spirit yang ditanamkan oleh nenek-nenek kita melalui penemuan huruf lontara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Prof. Nur Hayati Rahman. Baik, menarik, nanti kita kupas lebih jauh lagi nanti, biar Prof. Nur Hayati hanya memberikan saja kilas balik sedikit ya untuk itu. Tapi ada tadi yang dilihat Prof. Nur Hayati. Jadi selama proses menuju ke festival seminar dan festival Lagaligo itu, Prof. Nur Hayati itu memasak setiap pagi dan dibawa ke PKP dan saya lah yang memakan bersama teman-teman. Saking luar biasanya semangatnya Prof waktu itu ya. Setiap pagi sebelum masuk kampus masak dulu untuk makan siang teman-teman, para panitia dan sebagainya. Jadi begitu luar biasa betul. Yang menarik adalah bahwa aksara sesungguhnya adalah media untuk mentransformasi ilmu pengetahuan. Tidak mungkin yang kita dapat sekarang ilmu pengetahuan ini tanpa melalui media aksara. Tidak mungkin melalui cerita rakyat ya, tidak mungkin melalui cerita lisan begitu. Karena kemampuan kita dalam merekam ilmu pengetahuan, merekam semua informasi itu pasti terbatas. Maka aksaralah media yang paling terbaik untuk mewariskan pengetahuan itu. Dan itu berlangsung dari zaman ke zaman. Tidak salah kalau kita masih bicara tentang Plato sampai saat ini, tidak salah kalau kita masih bicara tentang pemikiran-pemikiran Nenek Malomo dan sebagainya hingga saat ini. Tetapi apakah dunia sekarang bisa melakukan itu sekarang? Pasti tidak. Sekarang melalui transformasi lagi. Jadi dari tadi Prof. Nur Hayati mengatakan bahwa dulu orang-orang tua kita itu menulis di daun lontar. Ini daun lontar ini kalau belok sedikit ini bisa pecah, robek kan. Sekarang kita masuk pada dunia digital. Bagaimana sekarang posisi aksara lontara ini di dunia digital? Kita mungkin langsung persilakan saja ke Bapak Andi Samsur Rizal Umum. Beliau senior saya juga di Fakultas Sastra. Silakan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Edo, rekan kami, Bu Prof. Terima kasih Bu Prof. Nur. Dan terima kasih Pak sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin berdiri Prof. Ya. Sangat bergembira bisa hadir di tempat ini, dikawal Pak Upi yang membersamai kami untuk bersama-sama mengawal ini. Dan bukan karena saya, mungkin juga karena saya berasal dari Sulawesi Selatan jadi merasa terpanggil untuk mengawal ini. Jadi pada pertemuan ini saya izin untuk mengenalkan Kementerian Kebudayaan, Prof, karena ada hampir 70 tahun baru berdiri menjadi kementerian sendiri, dan saya ada di dalamnya. Dan di dalam kementerian ini kemudian ada berbagai banyak tugas
yang kemungkinan linear dengan tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itulah maka saya izin mengenalkan itu, terutama bagaimana menghadirkan Lontara itu sebagai sebuah strategi dalam literasi, khususnya literasi digital. Jadi tadi sudah disampaikan Prof. Nurhayati bahwa dalam Lontara itu ada dua hal yang diamanahi tentang penulisan dan bagaimana kita mengamalkan banyak hal yang ada, pesan yang terkandung dalam Lontara itu. Nah, untuk itulah kami ketika bersama-sama merangkai kegiatan Festival Aksara Lontara dan Festival Toberu ini, kami bersepakat bahwa ada sebuah tema besar yang perlu kita angkat bersama dengan kehadiran Ilagaligo yang sudah menjadi pengakuan dunia, menjadi Memory of the World tahun 2014 kalau nggak salah, dan itu otomatis menjadi tugas, bukan lagi tugas baru tapi tugas nasional untuk selalu mengangkat bahan ini menjadi amanah khususnya untuk generasi kita sekarang. Nah, lanjut dari kami mengenalkan ini adalah skenario dari Direktorat Kementerian Kebudayaan yang di dalamnya ada tiga direktorat jenderal, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan tempat kami, dan Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan bidang ini, bisa mengkomunikasikan bagian-bagian ini untuk kita bisa kerjasamakan. Ada berbagai hal yang digelar untuk penguatan ekosistem kebudayaan. Ada Dana Abadi Indonesiana, ada fasilitasi bidang kebudayaan di Balai Pelestarian Kebudayaan, ada UPT kami di daerah juga yang bisa membersamai, yang selama ini juga Festival Toberu kami beberapa tahun juga mengawal, dan di dalamnya ada banyak kegiatan yang bisa dikerjasamakan. Lanjut. Nah, ini yang di dalam Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan Kebudayaan ada direktorat film, musik dan seni, ada Direktorat Sarana Karang sedang membersamai pembenahan Museum Coli Puji. Kemudian ada Direktorat Pengembangan Budaya Digital tempat kami, dan ada Direktorat Bina SDM, Lembaga dan Perantau Kebudayaan. Di direktorat ini ada program-program untuk pengembangan pembinaan SDM dan lembaga kebudayaan. Di situ ada kursus-kursus, di situ ada sertifikasi bidang kebudayaan, dan Balai Media Kebudayaan dan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Lanjut. Nah, kita ketahui bersama kami hadir itu karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 32 Ayat 1 sudah dijelaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia yang dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dan ini adalah tugas negara untuk hadir dalam mengawal itu. Nah, tinggal kita mensinergikan apa-apa yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing. Dan di dalam undang-undang ini tadi sudah disampaikan juga terkait regulasi tentang aksara Lontara ini sudah ada di provinsi, tinggal diadopsi untuk di kabupaten kota seperti itu. Nah, pasti ini juga ada kaitannya dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang tadi dijelaskan terkait dengan objek pemajuan kebudayaan.
Nah, di dalamnya, dalam lontara itu ada semua yang bisa kita optimalkan dalam bentuk bagian-bagian. Misalnya tadi di sekolah untuk masuk ke kurikulum memang agak susah. Nah, tapi membentuk sebuah bahan untuk lontara, misalnya diajarkan ke sekolah dalam model pengayaan bahan ajar, itu bisa masuk di mana aja. Artinya itu trik untuk bisa kita kembangkan di sekolah masing-masing. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya mengutip salah satu quote yang pernah disampaikan oleh Najwa Shihab dalam satu kegiatan Kementerian Kebudayaan, Anugerah Kebudayaan, yang dia menyampaikan bahwa kebudayaan itu bukan hanya perabot masa lalu, tetapi kebudayaan itu adalah wadah untuk merencanakan dan membuat masa depan. Karena itulah makanya supaya bisa terwasiliskan ke generasi yang akan datang, dia harus mengikuti perkembangan zaman. Antara tradisi dan inovasi itu harus kolaborasikan supaya bisa berterima dengan generasi selanjutnya. Lanjut. Nah, ini merupakan visi misi kita dalam mengawal pengembangan budaya digital. Jadi berbagai macam kegiatan yang kami lakukan itu dalam hal ini termasuk di pengembangan lontara nanti yang berkaitan dengan digital akan kami sampaikan berbagai bentuk yang ada di luar dan apa yang kami kembangkan. Lanjut. Nah, ini program strategis. Lanjut umum. Ini program yang ada di kementerian di direktorat kami, utamanya mendigitalisasi warisan budaya. Warisan budaya itu ada dua bentuk, warisan budaya benda, cagar budaya, ada warisan budaya tak benda namanya. Warisan budaya tak benda ini dalam bentuk tadi OPK itu yang sudah terdata, ada pengusulan warisan budaya tak benda nasional. Jadi ada penetapan cagar budaya nasional. Saya kebetulan belum ke Jakarta, pernah bergabung di Kabupaten Baru sebagai tim cagar budaya daerah seperti itu. Dan ini yang kami digitalisasi dalam bentuk 3D yang kemudian kita olah untuk kita publikasikan berbagai bentuk media publikasi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh yang kami lakukan untuk di Prambanan. Jadi kita membuat 3D untuk kawasan Prambanan dengan kawasannya itu, dan tiap bangunan dan relief yang ada di situ kita coba lihat dari sisi digitalnya, dan akhirnya nanti lanjut akan berbagai keluaran, ada fotogrametri, ada point cloud, ada ortofoto, ada tiga dimensi retopologi dan blueprint, ada animasi, ada narasi, dan itu ada 4.208 point cloud yang bisa kita tangkap dari bangunan ini. Lanjut. Nah, ini bentuknya yang kita ketika melakukan ini pasti mengambil dari ahli-ahlinya, tidak kami bikin sendiri. Jadi kami hanya memfasilitasi, jadi semua ahli kita datangkan untuk mengemas digitalisasi ini. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk dari yang ada di kawasan Prambanan itu, dan lanjut. Akhirnya kita saksikan ini salah satu bentuk keluaran dari hasil 3D itu.
bawah langit Jawa yang abadi, berdiri megah sebuah mahakarya leluhur. Prambanan Compound, sebuah kompleks yang bukan hanya menyimpan jejak sejarah, tetapi juga pusaka peradaban. Kompleks Candi Prambanan terus dilestarikan. Perekaman data lebih dari 4.000 objek. Setiap pahatan relief dan celah batu dipindai, direkam, dan diabadikan. Menghasilkan miliaran titik point cloud, sebuah lautan data yang membentuk kembali wujud candi secara digital, setajam dan sedalam makna filosofinya. Di wata yang terukir di batu, di setiap ruang suci ada jiwa. Arca-arca agung berdiri hening, hingga wajah-wajah bangsawan, pendeta, prajurit, penari, dan para abdi diabadikan dalam bentuk digital. Agar dunia tak hanya melihat wujudnya, tetapi juga merasakan rohnya. Prambanan Compound berdiri beberapa candi agung, masing-masing dengan kisahnya sendiri. Candi Prambanan, pusat dari segalanya, didedikasikan untuk Trimurti, Brahma Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Pelebur. Puncaknya menjulang tinggi ke langit, mewakili jembatan antara dunia fana dan nirwana. Candi Sewu berdiri anggun, kompleks Buddhis raksasa dengan ratusan candi pengiring, mencerminkan harmoni dua agama besar, Hindu dan Buddha, yang pernah hidup berdampingan di tanah Jawa. Candi Lumbung, tempat suci Buddha yang penuh makna, dikelilingi 16 candi Purwara, menjadi saksi bisu perjalanan spiritual para biksu di masa lalu. Bapak Ibu sekalian, maaf kelamaan, tapi semoga ini menginspirasi teman-teman. Bu Prof, saya kepingin ini menjadi mimpi kita bersama, bagaimana kita wujudkan Lagaligo ini, cerita dalam Lagaligo bisa diwujudkan dalam bentuk seperti ini. Dan bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau yang semacam ini kita putar di depan anak-anak kita, bisa memberikan informasi kedalaman apa yang ada dalam Lagaligo. Dari 12 chapter yang ada sekarang, baru satu chapter yang dialiwahanakan oleh Robert Wilson dalam bentuk sendratari Lagaligo, baru satu chapter. Dan kebetulan Pak Direktorat Dirjen kami malah waktu itu menyampaikan ke teman-teman yang menyampaikan sendratari Lagaligo untuk membuat lagi chapter-chapter berikutnya dalam bentuk aliwahana. Dan
semoga ke depan lewat Bu Prof Nurhayati nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut bagaimana pengemasan keruangan dari Ilagaligo itu untuk kita buat animasinya, dan di situ ada banyak cerita sastra yang sudah lahir, sudah ada bukunya tentang bagaimana kehidupan dunia atas, tengah, dan bawah, dan itu banyak sekali yang bisa kita wujudkan ke depan. Lanjut, dan dari data-data yang banyak itu kami sudah membuat sebenarnya ruangnya untuk bisa diakses ke masyarakat, baik cagar budaya untuk warisan budaya juga. Jadi ini ruang-ruang yang bisa kita gunakan untuk mengakses, sebenarnya bisa digunakan untuk pembelajaran juga di sekolah. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk pasti kita sudah tahu bersama bahwa kegunaan dari apa yang kita kemas itu digital. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuknya. Lanjut. Bentuk-bentuk dari media budaya yang sudah digitalkan. Lanjut. Dan ini ada terakhir kami ikut jalan Gau Meraja Lapatau, Gau Meraja Liang-Liang di Maros bulan berapa kemarin, itu kita menghadirkan seni instalasi. Ini yang kita hadirkan besok di Museum Choli Pujie. Jadi bagaimana cara menyampaikan bentuk aspirasi budaya itu, mungkin ada di dalamnya, nanti akan ditemukan bentuk-bentuk lontara yang diwujudkan dalam model digitalisasi seperti itu. Dan kemarin di Liang-Liang Maros itu 2 malam itu, 1 malamnya ada 4.000-an orang hadir di tempat itu, yang tadinya orang agak susah untuk masuk, lebih eksklusif seperti itu. Dan apa yang kita tampilkan itu orang pasti punya pemikiran untuk tahu lebih banyak apa sih yang ada di Liang-Liang itu, cap tangan itu apa, terus ya itu media untuk masuk ke generasi selanjutnya. Lanjut, ini bentuk-bentuk seni instalasi yang bisa dibuat, dan kita membuat yang di Museum Choli Pujie ini dalam bentuk workshop. Jadi teman-teman dibuka, yang siapapun yang ingin belajar tentang instalasi digital mendaftar, kemudian ikut materinya dan cara membuatnya seperti apa, seperti itu. Lanjut. Nah, ini lontara. Lanjut. Dan ini yang sudah ada di media ya, sudah ada di media terkait dengan lontara. Lanjut. Dan lanjut. Dan berbagai bentuk-bentuk sebenarnya sudah ada, tapi tinggal media aspirasinya itu seperti apa. Lanjut. Dan ini salah satu di WhatsApp, di HP saya itu masih kami bisa menggunakan ini untuk berkomunikasi, masih pakai huruf lontara seperti itu, karena saya masih dapat di SD, SMP sampai kuliah, karena saya ambil sejarah, jadi belajar lagi tentang lontara. Nah, lanjut. Nah, ini kami juga karena masuk dalam pramuka, kita hadirkan kemarin di Cibubur ada perkemahan berkebutuhan khusus, kami hadirkan aksara lontara, dan salah satunya juga aksara lontara tapi pakai huruf braille. Jadi memudahkan mengakses seperti itu. Lanjut. Ini salah satu media sekarang, ada mungkin kenal hip hop. Ini Iwaka, dia nyanyi tapi bahasa Indonesia, tetapi yang satunya diklik, yang satunya pakai bahasa Makassar, pakai bahasa daerah seperti itu. Artinya ruang-ruang untuk mengakses bahasa itu sebenarnya terbuka luas. Lanjut. Nah, ini salah satu bentuk ke depan misalnya kalau di Museum Choli Pujie mau dikembangkan secara profesional, di dalamnya bisa menghadirkan media imersif. Jadi sejarah tentang lontara itu di dalamnya dibuat
rekonstruksinya seperti apa, sehingga anak-anak ketika datang ke situ dia bisa belajar tentang lontara itu lebih dalam seperti itu. Ini contohnya di Museum Nasional yang menghadirkan berbagai banyak cerita yang bisa diakses secara lebih mudah dan menarik. Lanjut. Nah ini kalau kita kenal misalnya ada cerita rakyat folklore gitu, cerita rakyat Neni Pakande yang kalau dulu juga disampaikan secara lisan ya, lisan seperti itu. Nah lanjut. Nah ini sekarang bisa dibuat animasinya. Nah lewat animasi itu tentu dia lebih mudah dipahami oleh anak-anak, dan itu apalagi anak kecil itu tertanam di otaknya. Saya cerita nenek saya, tante saya waktu masih kecil itu diceritakan ketika mau tidur, itu masih tersimpan sampai sekarang. Nah itu yang kita butuhkan. Nah kita butuh peran Bapak Ibu semua dalam membuat seperti ini. Kemasannya kita bisa buat, dan itu lebih bisa menguatkan tadi yang ada dalam lontara itu bisa tersampaikan melalui media-media ini. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu copy filenya dan bisa buka nonton sampai akhir. Lanjut. Nah ini salah satu yang kami buat adalah bagaimana masyarakat bisa membuat berinovasi. Tadi sudah disampaikan bahwa di masa lalu itu ketika cap tangan itu dibuat tentu tidak hadir dengan sendirinya, tetapi mereka sudah ada teknologi sebenarnya. Justru masa itu sudah ada inovasi yang kita lihat seperti patung megalit yang ada di Sulawesi Tengah itu dengan presisi sudah terbentuk seperti itu perlu inovasi untuk membuat itu, dan itu peran kita untuk membuka seperti itu. Nah ini kompetisi sedang berjalan dan model-model seperti ini bisa kita buat sinergitas untuk pembuatannya. Lanjut. Nah ini usulan sebenarnya, kalau misalnya kami berharap nanti misalnya mau di baru inilah kalau bisa ada pusat studi lontara yang pasti didampingi oleh para ahli-ahlinya. Kemudian kalau mau bergiat dalam bentuk kepramukaan, misalnya ada Pangkalan Saka yang di dalamnya, kalau di kami ada Saka Widya Budaya Bakti yang di dalamnya bisa kita gunakan wadah untuk pembelajaran lontara ini. Lanjut. Nah seperti itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian bahwa kita perlu wadah yang baru, bagaimana cara mewariskan ilmu yang ada dalam lontara itu menjadi bagian dari sebuah pemikiran untuk kita wariskan ke generasi muda kita, anak cucu kita, bahwa dia punya identitas yang perlu dia ingat kemanapun dia pergi, bahwa melalui lontara ini banyak hal yang bisa kita ambil filosofinya. Semoga kita bisa kita bisa sebarluaskan dan wariskan ke anak cucu kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kepada Bapak Andi Samsurijal. Terima kasih. Sangat peka tadi Pak Andi Samsurijal, karena saya lagi bicara sama Prof. Nur Hayati tentang itu, tiba-tiba beliau langsung bilang nanti kita kerjasama dengan berbicara tentang lontara. Dan kita sudah bicara tadi bagaimana mendokumentasikan ya semacam film dokumenter proses pembuatan misalnya lontara itu jarang yang tahu, hampir tidak saya lihat yang bisa memvisualisasikan. Paling tidak dalam bentuk yang tadi disampaikan itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Direktur ini bisa kerjasama lah dengan Yayasan Aksara Lontara. Ya baik, untuk lebih memperdalam tema kita hari ini, kita buka
satu atau dua sesi penanya, atau mungkin ada kita mau diskusi untuk lebih memperdalam materi hari ini. Baik, saya buka untuk 3 penanggap. Oke, yang di depan 1, 2, 3, 6 ya, 7. Bagaimana kita langsung sikat 7 saya satu kali buka? Ya, oke. Yang di depan sebut nama dan asal instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat guru saya. Salam hormat Prof. serta para pemateri yang lain. Beliau adalah dosen saya di Fakultas Sastra Unhas dan sangat memiliki kenangan karena beliau mengajarkan saya filologi tentang aksara lontara. Ya, dan sampai sekarang itu masih berbekas ketika saya mengkaji sebuah lontara, dan saya ingat betul beliaulah yang pertama mengajarkan saya bagaimana menganalisis sebuah lontara dan bagaimana mengetahui umur lontara tersebut ketika itu lontara yang dihadapi adalah lontara asli. Sehat selalu Prof. Ya, baik, menarik sekali dari pemateri pertama sampai terakhir dari kegiatan kita hari ini. Saya tergelitik sebenarnya dan juga kecewa. Semakin maju teknologi, semakin kita bisa mendesain yang canggih dengan berliterasi dengan aksara lontara, tetapi semakin muncul juga berbagai macam desain-desain yang lain. Sebagai contoh, beberapa desain baju yang dipakai para generasi muda, itu saya melihat aksara lontaranya dijungkir balik. Dan memang ini kayaknya kita perlu mengesahkan sebuah perda dan memberikan sanksi sebenarnya kepada mereka yang penggiat ataukah pendesain yang memang menyalahgunakan aksara kita. Ya, contoh Makassar didesainlah dengan menggunakan huruf Latin, kemudian digabung huruf A menjadi na di dalam bahasa, di dalam lontara. Kemudian ada lagi yang membalik aksara na, kemudian dia membentuk oh itu bacanya K, padahal itu aksara kita, ini aksara lontara kita. Mungkin Bapak Ibu biasa lihat, termasuk anak-anak kita yang sekarang ini, ada para remaja kita di belakang sana, kalau mau mendesain baju peraknya, kemudian memasukkan aksara lontara, mungkin dia mau kelihatan keren, canggih dengan menggunakan desain seperti itu, tetapi justru itu merusak aksara lontara kita karena dijungkir balik. Makassar, kata Makassar, kemudian dikasih bahasa Latinnya, tulisannya M, kemudian A-nya diganti dengan na dalam aksara lontara, dan seterusnya seperti itu. Didesain seperti itu kan itu bisa merusak dan menggantikan makna aksara kita dengan variasi-variasi seperti itu. Ada juga yang menjungkir balikkan aksara itu. Nah ini contoh seperti ini di lapangan ini bisa mengajak kita bahwa sebentar apa yang diajarkan tadi pada pemateri terakhir semakin canggih, mungkin saja akan muncul lagi mereka menjungkir balikkan juga aksara seperti yang kita lihat di baju-baju kaos yang beredar sekarang ini. Saya pernah melihat di Makassar, di beberapa daerah, bahkan di kabupaten kita sendiri, Kabupaten Barro. Saya pernah melihat, saya punya data di suatu desa di Kabupaten Barro itu mengadakan sebuah kegiatan itu, ya, saya tidak usah sebut desanya di mana, yang penting di Kabupaten Barro, dan itu dihadiri langsung oleh Ibu Bupati kita. Ya, penulisan kata desa
itu dia menggunakan aksara lontara dijungkir, dibalik, nanya. Iya, D. Nah, aksara N menjadi D dan seterusnya. Itu digabung dengan aksara Latin. Nah, ini saya pikir apa yang dicetuskan, semoga ini menjadi hasil dari festival kita. Kemudian perda daerah juga muncul untuk mengesahkan aksara lontara supaya betul-betul kita punya aksara tidak seenaknya digunakan, mau dijungkir balikkan seperti yang biasa kita lihat seperti itu. Baik. Satu lagi, bagaimana menurut Prof dan mungkin pemateri yang lain jika mendapatkan aksara lontara yang mungkin digunakan secara tidak bijak? Mungkin itu saja dari pertanyaan saya dari beberapa tadi kasus. Terima kasih moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya tadi Ibu, iya. Oke, kita singkat ya karena ini kita akan menyelesaikan ini karena ada materi selanjutnya. Ada sesi selanjutnya. Jadi kita mungkin sekitar sampai jam 4 ya, jam 4 lewat. Oke, lanjut. Tadi siapa yang pegang mic? Ada panitia yang bisa. Ya, yang di depan dulu Ibu. Yang Ibu di depan. Ya, selesaikan bagian depan dulu. Oke, kasih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Yuliana Hamzah dari UPTD SDN 8 Baru. Yuliana. Baik, terkait materi hari ini begitu sangat bagus dan menarik. Upaya pemerhati budaya betul-betul dimunculkan, betul-betul diperlihatkan dengan munculnya Perda nomor 5 tahun 2023. Namun saya lihat usaha yang dilakukan itu tidak sesuai apa yang diharapkan dan kenyataan. Hal ini ada kaitannya dengan pembelajaran di sekolah dasar. Pada seiring berjalannya waktu, kurikulum berubah, justru di tahun 2023 itu pembelajaran muatan lokal di SD yang awalnya 2 jam pelajaran itu justru sekarang menyusut menjadi 1 jam pelajaran. Nggak ada gunanya Perda ya? Jadi iya, nggak ada. Cuman dikaitkan dengan pembelajaran di SD dan usaha melestarikan budaya lokal. Nah, di 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran di SD itu setara dengan 1 kali 35 menit. Bayangkan kalau kita mau mengajarkan bahasa Bugis di SD cuman 35 menit, itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana kira-kira upaya pemerintah menyikapi hal ini dalam usaha kita dalam melestarikan budaya lokal dan juga kami sebagai pendidik. Mungkin itu dari saya. Dan meskipun sudah ada usaha dari pemerintah dengan adanya lomba FTBI. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, yang ketiga. Kita urut saya supaya berlapis saya. Yang lapis kedua lagi. Yang laki-laki. Kok masih ada ibu juga di depan? Oke. Iya. Saya kira tidak ada. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, setelah 3 dulu deh. Saya dari Kabupaten Luwu Utara. Ya, jauh-jauh dari Luwu Utara ke sini bersama teman-teman, ada 7 orang. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian penyelenggara Festival Aksara Lontaraku di tahun 2025. Kami ya terima kasih sekali lagi kami aturkan. Saya hanya sedikit saja ada kami ingin dari perpustakaan Bu ya? Iya. Oh, oke. Ya lanjut. Nama saya Andi Amirasari. Andi Amirasari. Dari Masamba. Begini, saya dan teman-teman bersyukur sekali menghadiri Festival
aksara Lontaraku di tahun 2025 dan kami beruntung sekali bisa menghadiri kegiatan tersebut dengan bertemu dengan Bapak Ibu narasumber. Baru kali ini kami ketemu dan semoga di lain waktu juga kami tetap berkomunikasi terkait kegiatan, dan kami di Lutara sangat membutuhkan sharing-sharing gitu dan masukan terkait aksara Lontara. Dan begini, saya maaf ke Bapak Direktur, ini terkait integrasi budaya dan teknologi, strategi pelestarian aksara Lontara. Lontaraku dalam bagaimana memadukan tradisi dan inovasi. Yang saya pertanyakan di sini dan ingin saya mengetahui bagaimana cara memadukan teknologi digital dengan tradisi terkait penulisan aksara Lontara untuk melestarikan gitu. Kemudian apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian aksara Lontara. Hanya itu mungkin Pak Direktur. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebaik langsung dijawab saja Pak Di, karena yang sampai dilupa nanti. Sudah mulai. Ya, saya langsung saja ke Prof. Nur Hayati mungkin yang masih segar. Yang pertama ini pertanyaannya Bu, ini kendala kita juga sebenarnya yang tadi Pak Rusdin juga sudah sampaikan. Bagaimana nanti kalau kita dapat misalnya, bagaimana pendapatnya itu ada aksara, tulisannya seharusnya Indonesia, tetapi dia gunakan aksara Lontara seperti tadi contoh, dan itu banyak sekali ya, sekarang itu banyak sekali begitu. Aksara Lontara tapi dikasih jadi Indonesia gitu. Bahkan ada malah bahasa Indonesia dipakai aksara Lontara, itu agak lain juga gitu. Padahal sebenarnya bukan tempatnya ya gitu. Misalnya kayak kantor pajak, ada yang tulisnya menjadi kantor pajak misalnya, padahal kan sebenarnya kalau kita mau masuk pada kanunya bahasa daerah misalnya ya bola sima misalnya gitu, itu pas dengan menggunakan aksara Lontaranya. Tapi kalau kantor pajak tidak ada kantor, ya tidak ada kosakata kita itu. Oke, lanjut Prof. Saya sudah begini, dalam sejarah huruf di dunia ada dua bentuk huruf. Ada yang bersifat fonetis dan ada yang bersifat silabik. Ya. Yang bersifat fonetis satu bunyi satu huruf, seperti Latin, itu bersifat fonetik. Satu ada N, ada R, ada A, atau Arab juga ada R, ada A kalau mati. Itu namanya huruf fonetis. Huruf yang kedua adalah bersifat silabik. Satu huruf dua bunyi diwakili, pa, ra, ca, itu sudah ada A di dalamnya. Kalau India, Jepang, Korea itu hurufnya bersifat fonetik, silabik, sama dengan kita. Tetapi huruf Latin, Korea, Arab bersifat fonetis, ya. Jadi kenapa dia bersifat silabik dan bersifat fonetis? Karena dia memang huruf diciptakan untuk digunakan di bahasanya. Bahasa Bugis Makassar memang bersifat silabik. Saya kalau ke Makassar, ke Bone, orang tidak bilang nur, dia bilang nur, karena memang dia silabik. Silabis.
Orang Jepang kalau mengatakan tape recorder lebih parah, tape recorder. Seluruh dunia harus tahu bahwa hurufnya memang bersifat silabis. Kalau dia mengatakan tape recorder, itu berarti tape recorder yang dia maksud. Tidak ada huruf matinya juga, sama kita. Ya, jadi bersifat silabis dan bersifat. Nah, masalahnya sekarang kalau huruf lontara dipakai di bahasa Indonesia itu sama halnya ikut menghancurkan bahasa Bugis Makassar dan bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi. Karena anak-anak tidak mau berbahasa daerah, mau belajar bahasa lontara, tapi mana pakai di bahasa Indonesia yang otomatis membunuh bahasanya. Jadi biarkan lontara hidup di komunitasnya, di bahasanya. Jangan dibiarkan dia, kalaupun dia harus diadopsi ke dalam huruf Latin, harus mengikuti lidah orang Bugis Makassar. Kalau Rasul, dia mengatakan Rasul. Ya, tak ada orang Bugis bisa bilang Rasul. Bism. Makanya pendakwa dulu kalau huruf ayat-ayat Al-Quran dia tidak mau menulisnya dalam huruf lontara karena makasolan asehadu. Karena huruf matinya orang Bugis cuma 3, yaitu MG. Makanya kalau Ambon bilang Ambon. Dari mana aku datang nak bermalam di malam, justru malam, nah bilang malam makunut tengor kasih lilanar. Ya. Sama Jepang tidak bisa dipaksa. Di Korea malah sinan apartemen, dia bilang sinan apa tuh. Seluruh dunia harus tahu bahwa begitu mentonya huruf. Kita melakukan kesalahan besar kalau lontara dipaksakan menjadi fonetis. Dia memang bersifat silabis. Ka, ga, nga, ka. Memang sudah begitu. Huruf matinya NG. Huruf matinya yang kedua Ini juga masalah ini kalau ditulis. Ada orang sekarang pakai pasa. Huruf apostrof pakai apostrof. Maka solang itu apostrof pasa, dia tulis tanda koma di atas. Itu huruf Belanda zaman dulu namanya ejaan Ophuisen, Pan Ophuisen. Dulu kalau bapak taruh koma di atas, anak taruh koma di atas. Zaman dulu berapa kali diubah ini ejaan, terakhir ejaan yang disempurnakan diganti K dalam bahasa Indonesia. Tetapi para ahli di Sulawesi Selatan, antara lain Profesor Dr. Fahrudin Ambo Endre mewakili Bugis, Profesor Kadir Manyambean mewakili Makassar, Profesor Salembe mewakili Toraja, itu berpendapat bahwa kalau K itu terlalu lembut. Orang Melayu atau orang Indonesia kalau menyebut minyak halus, tapi tanya mungkin orang Makassar, dia pasti bilang minyak. Lebih parah Toraja karena minyak, ada minyak anu jual. Memang kita ki bunyinya, bukan K. Jadi kesalahan yang sekarang merajalela di Sulawesi Selatan menggunakan ejaan Pan Ophuisen di zaman Belanda sudah tidak, itu apostrof tidak ada bunyi dia wakili, dia tanda baca untuk kutipan dalam kutipan, tanda baca bukan huruf, tidak ada bunyi dia wakili. Tolong ini bapak-bapak terserah mau pakai K atau Ki. Orang Makassar kebanyakan mau pakai K. KB barangkali dia lebih kuat kimia orang Bugis. Minyak melalukan minyak, dia tidak bilang minyak, ya. Tapi pada umumnya begitu. Kita harus ganti huruf itu, jangan kita pakai apostrof. Jadi tidak apa-apa kalau bilang nur, nah tahu itu orang bahwa yang dia maksud nur.
Majido, untung kalau ada jimanya, kadang-kadang kena ijido. Ulama dulu paling pintar, dia ganti menjadi huruf, apalagi panjang penjelasannya ini karena harus memberi kuliah. Oke, itu nanti di SKS itu Prof nanti. Apalagi pertanyaan kedua. Nggak ada menyangkut kita. Terbagi tiga, ternyata terbagi 3 pertanyaan ya. Jadi nggak ada kita Prof. Ini tadi. Silakan, silakan. Ya. Oke, ini kasus ini kan terjadi juga sama Presiden kita Jokowi dulu ya. Al-Fatihah dibilang Al-Fatihah. Ya memang begitu orang Jawa, kalau haji dibilang kaji. Ya tapi itu kan jadi blunder kemarin kan ribut. Bahkan saya dituduh kafir waktu itu. Tidak apa Ji, digunakan dalam bahasa Indonesia tapi menggunakan lidah Bugis. Ya. Ya. Apa bahasa Indonesia? Misalnya pajak ada kalau stopnya orang Bugis, pasa. Oh yang terakhir tadi yang ketiga adalah konsonan ganda, medu, teri, double R. Jadi NG, glottal stop dan konsonan ganda itu di huruf matinya, tidak ada yang lain. Tapi kalau dia mau pakai di bahasa Indonesia boleh juga, tapi pakai lidah Bugis. Madrasah ya madrasah. Nah, jangan bikin huruf E, ya, jangan bikin huruf do dan seterusnya, karena ada sekarang orang yang membikin dan dia digitalkan, Pandi. Dia bikin huruf-huruf mati, namanya yang kita silabis bukan fonetis ya. Jadi itu tambahannya ibu-ibu mungkin nanti harus dijelaskan dalam lokakarya ya, nanti lebih mendalam nanti supaya kita seragam begitu, karena salah satu ciri khas ejaan itu harus seragam. Kalau bermacam-macam baru ego-ego tak yang ditonjolkan, tidak mungkin seragam ya. Di Jawa sudah mapan ya, di Melayu sudah mapan, semua di sini berkelahi terus. Jadi itu tidak ada yang ejaannya yang bagus. Mau nah. Ya baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya barangkali Pak Dirut langsung yang di pertanyaan ketiga tadi. Iya, Ibu dari Lu Utara. Ya. Masih kita ingat ya, atau saya ingatkan? Ada macam. Oke, silakan. Yang terkait dengan penggabungan antara tradisi dan inovasi. Dan itu tadi yang saya sampaikan, berbagai macam contoh bagaimana Lontara itu hadir tidak hanya dalam proses tradisi lisan, tetapi ada tradisi tulis, tetapi juga dalam bentuk digital seperti itu. Dan itu peluang-peluangnya bisa kita memanfaatkan. Anak-anak kita banyak yang belajar tentang teknologi, tentang IT misalnya, tinggal diberikan inspirasi bagaimana sih cerita rakyat folklore yang ada di sekitar kita bisa diolah menjadi sebuah cerita yang isinya di dalamnya berasal dari tradisi, dari Lontara yang kemudian diaplikasikan. Yang terpenting kan itu, anak-anak bisa memahami lebih dalam dari apa yang ada di tradisi sejarahnya, yang kemudian menjadi kebanggaan dia, identitas dia kemanapun dia pergi. Nah kalau misalnya salah satu contohnya misalnya ada istilah kalau misalnya di Melayu dikenal dengan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung misalnya. Nah kalau Pak Muhlis Pak ini sering menyampaikan kalau orang Bugis itu istilahnya dia dimanapun pegi lo sore lo pie di situ mi diabdikan dirinya untuk daerah itu seperti itu. Dan dimanapun kita berada kita tetap harus mengabdi untuk daerah itu, tapi tidak dalam artian kita tidak melupakan identitas kita seperti itu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik. Masih ingat? Ya, silakan. Ya, pada dasarnya perda ini dia sifatnya mengatur ya, tapi ciri hukum itu ada pada sanksi. Tidak mungkin orang bilang hukum
sebuah produk hukum tadi sekalipun tidak ada sanksinya. Karena dia sifatnya mengatur, maka sanksinya juga sanksi administratif. Bukan seperti kalau pelanggaran pidana begitu ya, sanksinya juga tentu penjara dan mungkin kalau penjara bagus juga. Ya ini bercanda ya. Karena dia sifatnya semangatnya adalah bagaimana ada ketertiban dalam penggunaan, ada keserasian, ada keselarasan. Sehingga ada pasal yang mengatur tentang itu. Di pasal 26 itu dia mengatur tentang larangan, setiap orang dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung, tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan semangat gerakan literasi aksara lontara bahasa dan sastra daerah. Apa itu semangatnya? Yakni dilarang memodifikasi bentuk teks dan atau tulisan mengenai aksara lontara. Sekalipun di sini teksnya itu menyebut setiap orang, dalam konstruksi hukum itu orang itu adalah manusia dan badan. Organisasi, penyelenggara negara itu semua adalah orang dalam konteks hukum. Ya, kalau dia bilang orang itu PT, CV, ya, atau yayasan itu tidak masuk, ya masuk semua. Karena itu dalam konteks hukum orang adalah juga badan ya atau lembaga begitu ya. Nah, apa sanksinya? Sanksinya adalah bisa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, katakanlah dia diminta mengklarifikasi kenapa menggunakan cara penulisan seperti itu, dikasih edukasi, atau pencabutan sementara izin kalau dia berkaitan dengan misalnya sebuah kampanye brand atau kegiatan-kegiatan sosialisasi, karena banyak juga kan misalnya di kantor DPRD Kota Makassar saja yang sudah terbakar, begitu itu seperti yang tadi dibahasakan. Dan ketika diskusi, ada satu diskusi, saya menyampaikan langsung ke Ibu yang sekarang sudah jadi anggota DPRD Provinsi bahwa contoh paling terdekat harus dimulai oleh pemerintah dan di lembaga-lembaga pemerintahan. Itu dulu yang mesti kita tertibkan supaya menjadi role model, menjadi teladan. Nanti kita semua melakukan itu. Karena kan harus ada semacam moratorium, harus ada semacam strategi dari mana memulainya. Ya kita memulainya dari lembaga-lembaga pemerintahan, ya kira-kira begitu. Nanti kemudian komunitas simultan itu dengan kurikulum dan lain-lain, ya. Yang berikut juga sanksinya adalah denda administratif atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti dilihat lagi kalau dia menyangkut pelanggaran-pelanggaran seperti ini, apa sanksinya? Bisa jadi, ini bisa jadi ya, karena saya kebetulan salah satu tim perumus dan tim penyusun. Ada kan tadi kita menyebut ada timnya ya, ada semacam komisi yang berkaitan atau komite yang berkaitan dengan literasi aksara lontara. Bisa jadi misalnya tim itu membuat aturan, barangkali sanksinya juga berkaitan dengan sanksi adat dan lain-lain ya, sehingga dia lebih sesuai dengan kultur dan nilai-nilai yang dibawa oleh perda ini gitu ya. Tapi intinya dia masuk dalam kategori sanksi administratif karena perda ini sifatnya perda mengatur begitu ya. Tidak ada sanksi pidananya. Terima kasih. Ya, baik. Ini panitia sudah sering mengingatkan bahwa akan ada sesi selanjutnya. Jadi mungkin kita akhiri saja ya untuk ini. Nanti kita diskusi yang lebih jauh di tempat yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan kepada para peserta. Dan terakhir kita beri aplaus kembali kepada semua pemateri dan kepada kita semua. Baik, dan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Cek. Baiklah, itu dia tadi workshop sesi pertama. Semoga kita mendapatkan banyak insight dari sesi tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi kedua yang akan diisi oleh para narasumber Gen Z kita. Sesi ini akan dipandu oleh
Kakak Tifa. Silahkan Kakak Tifa. Tes baik. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Latifah Nurhazia, yang Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa panggil saya Tifa sesuai dengan yang disebutkan tadi sama MC. Dan tentu saja hari ini saya Tifa akan memandu sesi kedua ini hingga selesai. Nah, teman-teman, workshop integrasi budaya dan teknologi, strategi pelestarian aksara lontara tentu saja tidak hanya mengajak kita untuk melihat bagaimana aksara lontara sebagai peninggalan masa lalu. Kan kita juga mengajak Bapak Ibu sekalian, aksara lontara itu bagaimana caranya supaya dia bisa hidup dan bisa dibawa ke masa depan. Nah, kalau di sesi 1 kita diajak mengenai dan menyelami sejarah, filosofi, dan pentingnya aksara lontara serta urgensi aksara lontara untuk kita lestarikan sampai anak cucu kita. Nah, di sesi 2 ini kita akan masuk ke pertanyaan lanjutan, di mana pertanyaannya tentang bagaimana caranya aksara lontara itu bisa eksis di dunia digital yang tentu saja akrab dengan Gen Z dan juga Alpha, tentu saja milenial juga ya, sudah akrab dengan handphone dan digital dan lain-lain. Nah, di sini peserta ada yang Gen Z? Ada yang Gen Z? Ada? Sedikit ya? Yang di sana itu udah bapak-bapak baby boomer, dia sudah tidak termasuk Gen Z. Oke, nah saya harap teman-teman Gen Z yang hadir pada hari ini bisa melestarikan aksara lontara dan menurunkannya kepada adik-adik kita, teman-teman kita, anak-anak kita, serta cucu-cucu kita. Dan yang sisanya ini gen milenial ya, gen milenial dan Gen X. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang gen milenial dan juga Gen X serta gen baby boomers bisa mengajarkan kepada anak-anak kita apa itu aksara lontara. Karena aksara lontara yang dilestarikan, diwacanakan dalam sebuah buku tentu saja tidak cukup untuk melestarikan aksara lontara tersebut. Kita perlu cara yang lain untuk melestarikannya. Nah, untuk itu, untuk membahas hal tersebut, sudah hadir bersama kita 2 narasumber yang akan berbagi pengalaman dan juga wawasannya. Boleh yang pertama ada Kak Taufikur Rahman. Kepada Kak Taufik, mana Kak Taufik? Ya, silahkan naik ke panggung. Nah, Kak Taufik ini merupakan filmmaker sejak tahun 2007 dan saat ini Kak Taufik juga aktif menjadi praktisi AI dan penerapannya dalam industri film sesuai dengan jobnya ya, yang awal yang dari 2007 itu. Selain itu Kak Taufik juga merupakan penggiat sosial media yang merupakan gen milenial yang sangat update. Jadi saya harap juga peserta yang gen milenial bisa mengetahui bagaimana caranya penerapan aksara lontara sih di teknologi-teknologi yang berkembang saat ini. Nah, yang kedua, ada narasumber kita yang kedua, Kak Kaila Raya Reski Yuniar. Boleh Kak Kaila dipersilakan maju ke panggung. Nah, Kak Kaila ini merupakan ilustrator teman-teman, ilustrator dari beberapa buku lontara. Ada buku lontara Jangan-Jangan judulnya, bukunya ada di belakang, bentar ya kita lihat. Terus yang kedua ada buku Anak di Bahasa. Nah, buku Anak di Bahasa ini
FYI, for your information, dia menggunakan bahasa Toraja. Bahasa Toraja. Nah, yang ketiga ada buku antologi komik, dan tentu saja Kak Kaila juga sudah menerbitkan sebuah buku yang tentu saja bertema aksara lontara yang berjudul Barongko Eyang Ti. Nah, Barongko Eyang Ti ini campuran bahasa dari bahasa lontara dan bahasa Jawa, betul ya Kak Kaila ya? Betul seperti itu. Nah, dan oh iya, Kak Kaila juga ini saat ini masih berumur 21 tahun yang merupakan Gen Z dan sudah mendapatkan dan menerbitkan buku-buku dan membuat ilustratornya dan animasinya sebanyak itu. Nah, keduanya tentu saja kedua narasumber kita ini akan mengajak kita untuk melihat contoh-contoh kreatif terkait pemanfaatan aksara lontara dalam ilustrasi dan juga teknologi, dan bagaimana bisa AI itu bisa menjadi alat bantu bukan menjadi ancaman. Ya, kita harus bisa memanfaatkan AI sebagai alat bantu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, bukan menjadi ancaman ya dalam pelestarian budaya kita. Jadi kita harus bisa berpikir kreatif bagaimana caranya bisa memanfaatkan teknologi yang terus berkembang ini. Nah, format sesi ini kita akan jalankan dengan alur pemaparan narasumber terlebih dahulu, lalu ada demo ilustrasi digital dan pemanfaatan AI untuk konten aksara lontara, dan dilanjutkan dengan diskusi sesi tanya jawab. Nah, langsung saja untuk membuka sesi kedua ini saya persilahkan terlebih dahulu kepada Kak Taufik yang akan mengajak kita melihat bagaimana teknologi khususnya kecerdasan AI itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian aksara lontara, mulai dari eksplorasi desain hingga kemungkinan-kemungkinan baru di dunia digital. Nah, untuk itu kepada Kak Taufik dengan hormat dipersilahkan. Iya, boleh saya di depan ya? Iya, terima kasih moderator. Ya, cek. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, enggak apa-apa sambil dinikmati hidangannya Bapak Ibu karena jam. Ya, jadi sambil saya akan berbagi. Sambil saya akan bercerita tentang era baru yang sedang ada di depan mata kita. Tapi saya mungkin akan hilir mudik ke laptop saya di belakang, karena ini modelnya workshop, jadi nanti saya akan membagikan ke teman-teman pengalaman menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan, menjadi sebuah produk video. Kalau tadi sangat menarik tadi dari Pak Andi Rijal memperlihatkan kita bagaimana memvisualisasikan Candi Prambanan, itu sangat luar biasa tadi. Nah, hari ini kita akan punya kesempatan, tapi agak memang durasinya, karena Kaila juga saya berbagi durasi dengan Kaila. Nah, jadi saya mungkin akan hilir mudik ke laptop saya ke belakang, saya akan menunjukkan ke teman-teman semua tentang bagaimana pemanfaatan artificial intelligence AI yang kita sering dengar 1-2 tahun belakangan ini tentang AI, untuk dijadikan sebuah visual, mampu memvisualkan sejarah, mampu memvisualkan cerita rakyat. Nah, saya izin ke belakang dulu untuk set. Oke, sembari Kak Taufik menyiapkan materinya untuk ditampilkan di layar. Nah, oke, enggak apa-apa Ibu, Bapak Ibu ya, saya sambil di dekat laptop saya, silahkan melihat ke layar. Jadi ini integrasi budaya dan teknologi. Nah, saya akan bercerita tentang oke, saya mau cerita
sedikit tentang memperkenalkan tentang saya. Jadi saya sejak tahun 2007 menggeluti dunia audiovisual, memproduksi film fiksi dan dokumenter di Makassar, serta memproduksi produk komersil seperti iklan, company profile untuk perusahaan. Nah, dari 2007 hingga hari ini, saya banyak mengalami fase perkembangan teknologi. Nah, salah satunya adalah artificial intelligence. Oke, nah video yang Bapak teman-teman saksikan di layar ini adalah video yang di-create menggunakan mesin, kita sebut engine. Jadi dia sebuah mesin untuk memproduksi video dari sebuah, jadi kita cek. Iya. Nah, ini yang saya ingin mengajak teman-teman saya akan menjelaskannya mungkin dengan singkat, teman-teman. Nah, selamat datang di era baru, lompatan teknologi masa depan. Jadi video yang di layar hasil buatan AI menggunakan cloning gambar yang Coli Pujie yang selama ini kita saksikan. Jadi saya membuat video ini menggunakan gambar. Saya membuat video ini, meng-create video ini menggunakan gambar. Ini hanya cuplikan. Hingga Saweri Gading tampil jadi video ini lengkap dengan audionya. Saya kasih bocoran bahwa video ini hanya dibuat dengan durasi 2 menit. Oke. Jadi ini animasi 3D yang dulunya kalau kita mau membuat video ini kita harus berinvestasi perangkat komputer yang punya spek tinggi dan merender gambar seperti ini itu memakan waktu yang sangat panjang. Mungkin teman-teman yang banyak bergelut di dunia desain itu paham tentang ini. Nah, artificial intelligence itu merevolusi semua yang kita hadapi kemarin dan banyak sekali kemudian mempersingkat dan mengefisienkan kinerja kreatif sebenarnya. Oke. Nah, saat matahari tenggelam, menatap cinta mereka kuat. Oke, Bapak Ibu. Video yang Bapak Ibu semua lihat di depan ini itu dibuat dari AI ya Kak ya, selama 2 menit. Nah, ini sebenarnya ada suaranya di laptop saya, tapi hanya ada kendala teknis tadi, tidak bisa connect ke speaker di ruangan ini. Ini kisah Maipa dan Dato Museng. Ya, kalau orang bilang
Romeo and Juliet-nya Sulawesi Selatan. Nah, jadi video ini yang yang teman-teman saksikan di layar ini sebenarnya adalah bukan manusia real, bukan, tapi dia di-create oleh mesin artificial intelligence. Nah, oke, saya agak percepat ya Bapak Ibu, maaf. Cara membuatnya adalah dengan menyiapkan teks seperti ini. Saya hanya membuat perintah untuk mesin AI memasukkan perintah ini. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan prompt. Nah, ini prompt yang saya gunakan untuk membuat video yang tadi. Oke. Nah, menyalakan cahaya literasi di masa lalu. Dengan goresan lontara, ia menjaga kisah dan kearifan leluhur. Namanya abadi sebagai penjaga sastra dan budaya Bugis. Nah, ini juga menggunakan cara yang sama dengan video yang tadi, tapi ini menggunakan cloning dari gambar foto, bukan foto, dia itu lukisan sepertinya yang Colik Puje yang selama ini beredar di Google. Nah, itu lukisan yang kemudian divisualkan dan menjadi tayangan yang teman-teman lihat di depan ini. Oke, saya akan membagikan sedikit tipsnya bagaimana membuat struktur prompt AI. Nah, ini teman-teman di depan ini untuk membuat prompt. Jadi teman-teman bisa mungkin sudah familiar dengan ChatGPT, sudah menggunakan ChatGPT. Nah, teman-teman, jadikan AI itu adalah sebuah alat mesin yang mengumpulkan data. Jadi data yang selama ini, gambar yang kita upload, rekaman suara yang kita upload, itu semua terkumpul di dalam satu server yang sangat besar, yang kemudian membuat mesin ini semakin hari semakin cerdas. Jadi semua yang kita kumpulkan, foto kita liburan di-upload ke sosial media, rekaman suara, dia mempelajari semua. Nah, beruntung sampai hari ini ada beberapa produsen AI yang bisa kita gunakan. Tapi yang saya gunakan tadi adalah mesin AI yang hari ini itu kalau disandingkan dengan kompetitornya yang lain itu adalah mesin AI yang paling mutakhir. Sayangnya adalah ini aksesnya belum dibuka untuk beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, tapi hari ini untuk kepentingan belajar, saya dan teman-teman itu sudah menggunakan Sora AI tadi itu sudah beberapa bulan terakhir semenjak di launching, dan kita bisa manfaatkan untuk belajar. Memang aksesnya belum dibuka, tapi teman-teman saya akan ajak sebentar, kalau waktu masih cukup, teman-teman bisa ikut membuat video kisah apa saja tentang entah itu, kalau saya tadi kan pilih Datuk Museng, terus mungkin teman-teman punya kisah apapun, silahkan dibantu biar cepat kita pakai ChatGPT membuat promptnya. Nah, dengan konsepnya seperti ini, ada setting lokasi,
Jadi video Dato Museng tadi itu ada setting lokasinya, dia di Makassar. Settingnya itu set tahunnya, ada tahunnya, dan visual style. Ini visual style, gaya visualnya dia mau sinematik seperti tadi, atau dia dramatis, realistis, atau dia mau animasi. Nah itu kita buat visual stylenya supaya mesinnya mengerti kita mau bikin apa. Jadi kita membuat dia lebih detail. Jadi prompt itu ketika dia makin detail itu makin hasilnya juga makin sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, terus ada subjek, ada karakternya siapa? Karakter yang kita mau ceritakan. Terus ini juga bisa sampai kita bisa mengatur tata cahayanya. Jadi tadi saya bikin setnya di tepi pantai dengan setting cahaya matahari senja. Nah itu tinggal kita buat detailnya di prompt itu, dia akan membuat video itu sesuai dengan yang kita perintahkan. Jadi prompt adalah perintah untuk mesin AI. Terus ada mood dan tone, itu berkaitan dengan warnanya, itu lebih ke teknis sebenarnya. Yang tone ini kita skip juga boleh, karena untuk menjelaskannya akan lebih panjang ininya. Terus gerak kamera, kita bisa memerintahkan mesin AI itu untuk membuat gerak kameranya. Semisal kamera perlahan mendekati Bung Karno, semisal kamera perlahan mendekati Bung Karno dari kejauhan mendekati Bung Karno. Nah itu kita harus sudah bisa jelaskan lewat itu. Terus lighting juga, oh ya ini double. Nah oke, mungkin teman-teman saya kapan kita mungkin memerlukan Sora 2 untuk menggenerate video. Itu kita bisa gunakan untuk rekonstruksi sejarah, visualisasi legenda atau cerita rakyat, bikin iklan produk, video edukasi, dan konten media sosial. Oke. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk membuat cerita singkat, prompt singkat, dan sebentar kita akan uji coba dengan mesin AI ini. Sambil sebentar Kayla juga membuat apa sih? Sambil ilustrasi. Membuat ilustrasi. Oke. Biar lebih mudah, ini bisa biar lebih mudah, promptnya dikirim ke saya, nanti saya akan generate di belakang. Bisa dikirim lewat link grup ini, bisa di-scan. Teman-teman yang mau coba, silahkan scan lewat WhatsApp-nya, nanti masuk ke grup, nanti dikirim promptnya ke saya. Saya juga nanti akan siapkan 2 laptop untuk bisa digunakan oleh teman-teman untuk memasukkan ininya. Oke, bagi teman-teman yang mau mencoba prompt AI, bisa di-scan lewat bisa di-scan barcode yang ada di depan dan mengirimkan
prom atau cerita yang seperti apa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ingin buat menjadi sebuah video, betul kan ya Kak? Iya. Oke. Mungkin saya kasih kesempatan langsung tanyakan untuk bertanya. Langsung mau bertanya? Enggak apa-apa? Oh iya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Teman-teman? Ada yang kurang jelas? Iya. Atau ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak saya berikan kesempatan untuk. Oke, mungkin karena Bapak Ibu teman-teman sekalian masih masih mencerna bagaimana sih sebenarnya penerapan AI itu di dalam pelestarian aksara lontara, kayak gitu. Jadi mungkin kita langsung lanjut saja dulu ke narasumber selanjutnya, terus nanti kita rangkum rapel pertanyaannya, seperti itu saja. Atau ada yang mau bertanya sekarang juga boleh. Sudah boleh mulai memikirkan kira-kira kisah apa yang mau dibikin. Memikirkan kisah apa yang mau dibikin, terus nanti dimasukkan ke ChatGPT. ChatGPT nanti saya bisa bantu. Oke. Ya. Oh ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau memberikan penjelasan yang secara detail, prompt yang bagus untuk membuat video yang kayak tadi. Karena mungkin prompt juga akan mempengaruhi hasilnya gitu. Kalau misalnya kan kayak tadi itu kan mungkin hanya segelintir atau sekilas saja prompt-promptnya yang dinampakkan, tapi kalau hal-hal yang detail, hal-hal yang mungkin istilahnya sangat butuh butuh pergerakan, butuh intens dari video tadi, itu mungkin ada prompt yang lebih detail lagi lah untuk video yang kayak tadi. Kalau saya mau buat video, saya kepikiran untuk membuat video tentang pertempuran Sariwigading melawan Kratos. Ya. Oke. Ya, mungkin itu saja dari saya. Iya. Ya. Familiar dengan ChatGPT, Mas? Familiar dengan ChatGPT? Oke, masukkan ide itu ke ChatGPT. Di ChatGPT, pertarungan antara Sariwigading melawan Thanos. Oke. Dimasukkan di ChatGPT, buatkan prompt, terus bikin bagaimana model pertempurannya pakai, nanti saya kembalikan ke slide yang tadi. Iya. Bikin terus nanti biar dia generate. Terus habis itu kalau sudah dibuat sama ChatGPT, nanti kirim promptnya ke saya, ke WA ini. Nanti kita coba bikin. Jadi ndak itu idenya? Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Untuk selanjutnya kita masuk dulu ke narasumber selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara mengilustrasi aksara lontara ke digital. Untuk itu kepada Kak Kaila langsung saja kita persilahkan. Oh iya, Kak Kaila juga ini merupakan duta aksara lontara di tahun 2023 Bapak Ibu sekalian. Tadi saya tepuk tangan dulu, tadi saya lupa sampaikan. Oke, kepada Kak Kaila dipersilahkan Kak. Baiklah, selamat sore semua kakak-kakak dan teman-teman semua. Ya, jadi hari ini saya akan juga
Ya, Dekat. ya, ya. Ya, jadi saya akan membawa materi di sesi 2 yaitu workshop integrasi budaya dan teknologi strategi pelestarian aksara lontaran. Ya, boleh slide selanjutnya, Kak. Panjangnya Kaila Raya Reski Uniar. Boleh slide selanjutnya lagi, Kak. Jadi saya kelahiran 2004, saat ini di UNEM, Desain Komunikasi Visual semester 5. Ya, jadi ya mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang film ini yang buatan Disney. Bagi yang belum tahu, ini adalah salah satu contoh pelestarian budaya yang dilakukan oleh film Disney, yakni membangkitkan pengetahuan atau menyebarkan tentang festival kematian dari orang-orang Spanyol. Ya, kalau di Sulawesi Selatan kita punya di Toraja namanya Rambu Solo. Boleh slide selanjutnya, Kak. Nah, jadi salah satu tantangan pelestarian visual, apalagi yang bertema tradisi atau kebudayaan, itu pertama minimnya dokumentasi visual yang berkualitas. Nah, tentunya hal ini adalah hal yang saya biasa tangani. Karena saya biasa menjadi halo? Kedengaran? Hah? Begini? Kedengaran? Terima kasih. Oke. Baik, saya ulangi. Jadi salah satu tantangan pelestarian visual. Halo? Ya. Jadi salah satu tantangan pelestarian visual tradisi ataupun yang kebudayaan itu biasanya terkait minimnya dokumentasi visual yang berkualitas, atau anak generasi muda itu lebih akrab dengan visual digital tapi dia tidak berbau digital. Nah, kebetulan saya sebagai mahasiswa desain komunikasi visual sudah menyentuh hal-hal seperti ini dan sudah pernah menjadi ilustrator yang menangani hal-hal terkait membuat visual yang berbau kebudayaan. Nah, boleh. Oke. Nah, berikut adalah beberapa buku-buku yang sudah dibuat oleh Kak Kaila. Ilustrasinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu yang ini beberapa yang saya buat. Yang pertama, ini saya sebagai penulis dan ilustrator terkait budaya Rambu Solo, yaitu Nunantan Nenek Kolak Koliang. Ya, tentunya biasa kalau orang Indonesia biasa menganggap hal ini adalah hal tabu untuk dibahas karena tentang kematian. Nah, saya sengaja mengangkat topik ini pas saya membara balai bahasa kemarin karena saya tahu bahwa tidak akan ada orang yang berani mengangkat hal ini. Dan saya juga membahas hal-hal terkait depresi. Singkat cerita, kakaknya mengalami depresi karena neneknya meninggal, dan dalam prosesi Rambu Solo, adiknya ini ngajak untuk ikut prosesi itu agar kakaknya kembali senang. Ya, jadi saya boleh kasih, yang mau baca boleh? Boleh, Tante. Ya,
Jangan dibawa pulang. Jadi, oh ya, kalau yang ini, kalau yang ini dibantu sama Pak Yudhistira Sukatanya, yang terkait Lontara. Jangan-jangan. Saya ilustratornya saya buat dari SMP, baru terbit pas SMA. Iya, boleh, ya, boleh. Kalau yang ini di meja sana lagi ya. Ya, sorry. Gantian. Oh iya, oh iya. Nah, kalau buku yang ini saya jadi ilustrator, tapi dia kebudayaan Balai dari Jawa Tengah. Yaitu budaya jamu dicekokin ke anak. Dipaksa minum jamu sama anak-anak. Ya boleh dibaca, Kak. Ya. Nah, jadi ilustrasi itu bisa sebagai media pelestarian. Apalagi jika gambar-gambarnya itu menarik dan naratif. Seperti hal ini, yang barusan saya praktekkan itu tentunya mengundang perhatian orang-orang. Dan tentunya salah satu peran ilustrator, peran pekerjaan yang saya ambil saat ini, bisa menjaga estetika kebudayaan. Nah, ini yang saya kerjakan tahun 2024. Bukunya ada di Perpustakaan Balai Bahasa. Silakan ke sana. Ya, saya gambar ini semua. Boleh slide selanjutnya tolong, Kak. Nah, ini juga saya gambar. Nah, kebetulan yang Toraja ini dia sempat mengalami revisi karena tentunya ini terkait kepercayaan orang Toraja. Jadi 24 halaman itu saya disuruh revisi dalam waktu 3 hari, 24 gambar. Ya, saya tidak tidur selama 3 hari, tapi setidaknya sudah jadi bukunya. Boleh dibaca di buku sana. Nah, ini salah satu naskah yang terkait pada Wakang, dosen saya yang berikan. Nah, jadi dari naskah ini saya buat alternatif. Ada 4 alternatif di mana kita itu harus memahami bagaimana gambar itu bisa bercerita tanpa perlu adanya naskah. Nah, tampaknya kita membaca naskah, kita bisa tahu bahwa ini konteksnya seperti orang sedang melaut dan ada orang yang sedang tenggelam. Tolong slide selanjutnya, Kak. Nah, ini salah satu saya juga berperan sebagai art director. Singkat cerita, art director itu seperti yang menangani sketsa storyboard, yang menangani bagaimana desain karakternya, yang menangani bagaimana beberapa adegan itu warnanya. Nah, ini salah satu proyek dari studio tugas kelompok pas semester 4 kemarin. Ya, boleh dinonton di YouTube. Ya, boleh saya cantumkan. Nah, ini komiknya ada di sini. Dibaca sama kakak tadi. Ya, kakak. Ya, ini komik yang saya buat temanya Islami. Nah, singkat cerita dia ini bertukar kehidupan. Jadi orang kaya dan orang yang miskin dia bertukar kehidupan agar bisa belajar ikhlas. Ya, boleh slide selanjutnya, Kak. Nah, jadi posisi ilustrator dalam era AI, ya ini tentunya topik yang lumayan hangat bagi ilustrator. Jadi dari pandangan perspektif saya, posisi ilustrator dalam era AI, dan kebetulan saya juga baru selesai magang, AI itu bisa membantu kita sebagai seniman. Tentunya ilustrator bisa mengarahkan konsep gaya dan storytellingnya, dan tentunya bisa dengan hal AI itu kita tentunya bisa memberikan sentuhan manusia. Boleh slide selanjutnya, Kak. Nah, jadi aplikasi mati. Oke. Jadi boleh bagi yang mau mencoba menggambar di sini boleh,
Ada yang mau mencoba menggambar ilustrasi atau yang pernah berpengalaman boleh ke sini ke depan. Bapak mau coret-coret aja juga boleh. Nggak apa-apa. Ayo coba. Ya. Ya. Yang mau mencoba juga alat-alat AI ilustrasi itu seperti apa boleh Kak Wajuki? Ya. Iya, jadi nama alatnya ini kan alat-alat itu ada banyak. Kalau misalnya dia ada layar, dia disebut pen tablet display. Kalau yang tanpa layar, dia itu disebut pen tablet aja. Yaitu connect-nya bisa ke laptop, ke komputer biasanya, karena kalau kerjaan yang seperti ini dia biasanya hal-hal berat. Kalau misalnya ada juga yang menggambar di HP pakai jari, itu juga bisa, tapi kualitas gambarnya itu terbatas karena tergantung performa HP-nya. Nah, tentunya kalau ini kakaknya sedang mencoba. Kalau yang kakak pilih ini eraser, itu penghapus, jadi keluar tintanya. Jadi kita pilih dulu pennya, terus tergantung dari seberapa kuat kita menekan, seberapa kuat kita menekan di layarnya, itu tergantung tebal tipis garisnya. Jadi ibarat menggambar manual. Jadi semisalnya kita sudah jago menggambar di kertas, ya insya Allah lancar di laptop dan digital. Ya, setidaknya kalau mau latihan-latihan, salah. Nah, misalnya kalau mau latihan-latihan gambar, bisa latihan dulu di kertas, baru bisa pindah ke digital. Ya, seperti ini bisa. Ini saya latihan untuk pas masuk DKV kemarin. Alhamdulillah sudah semester 5. Ya, boleh halaman selanjutnya Kak, tolong. Jadi output yang bisa kita hasilkan dari ilustrasi digital itu bisa buku ilustrasi naratif, buku cerita anak, komik dan sebagainya, bisa animasi. Nah, kebetulan yang puzzle ini, yang pojok kanan bawah ini adalah puzzle kebudayaan dari Jamaika. Nah, puzzle ini sudah mendarat di pulau sana, Jamaika, dan sudah bisa dibeli di sana. Ya. Nah, ini contohnya yang sudah terbit di luar negeri. Ya. Baik. Ini beberapa contohnya. Jadi ilustrasi itu bisa banyak kebutuhannya. Ya, boleh slide selanjutnya lagi Kak. Tolong lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Aman. Nah, ada yang mau mencoba? Ada yang mau bertanya? Boleh? Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari Kak Kaila. Nah, terima kasih banyak Kak Kaila atas pemaparan yang menarik. Kita jadi bisa membayangkan bagaimana aksara Lontara itu bisa tampil dalam visual yang lebih segar dan juga ramah di media sosial ya, dan tentu saja dekat dengan keseharian kita. Nah, itu tadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sudah ada pemaparan terkait bagaimana pemanfaatan artificial intelligence. Terima kasih Kak, bisa
Nah, sudah ada penyampaian terkait artificial intelligence dan ilustrasi. Nah, dari kedua materi yang tadi ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu sekalian? Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adin Heriawan dari Parepare. Kebetulan saya juga dari Sampan Institute, sama dengan Kak di atas, penggemar penulis dan literasi. Kebetulan kemarin saya sempat ingin terbitkan satu buku, yaitu 7.000 Membeli Kemerdekaan, di mana ilustrasi buku dari itu saya menggunakan prompt AI berupa Gemini, di mana prompt AI yang dihasilkan oleh Gemini saya masukkan ke Sora. Namun faktanya di dalam kategori penerbit, khususnya untuk penerbit KPG atau penerbit Gramedia, ternyata ada hak cipta yang harus memang dipisahkan. Terus pertanyaan saya, bagaimana sih sekarang kan tren buku sekarang lagi booming-boomingnya, buku sekarang merajalela, buku sekarang menjadi alat media yang paling cocok untuk promosi untuk 2025 ini. Tren buku meningkat, kita para penulis gemar membuat buku seakan-akan kita mengikuti tren fiksi maupun non fiksi. Nah, pertanyaan saya, Kak, kita ini kan bergerak buat buku Lontara. Ketika kita sudah terbitkan buku Lontara, bagaimana sentimen para pembaca terhadap buku tersebut? Mungkin itu saya pertanyaanku pertama, Kak. Terima kasih. Jadi yang saya tangkap, Kakak membuat buku, terus bermasalah dengan hak ciptanya. Ya, karena ada konten AI-nya. Nah, jadi bagaimana caranya itu bisa dilakukan tanpa bermasalah dalam konteks aksara Lontara? Ya, oke. Ya, jadi tentunya saya juga mempelajari tentang hak cipta di desain komunikasi visual, dan yang saya pelajari di semester itu bahwa AI itu sebenarnya bisa digunakan, tapi dalam konteks komersialisasi dia tidak boleh, karena bedanya AI dengan manusia. AI cara kerjanya itu dia itu mencuri data tanpa izin orang. Dia mencuri data dari Disney, Pixar, segala konten, apalagi lukisan zaman dulu yang warna yang kekuningan. Itulah kenapa biasa kita melihat gambar AI warnanya kuning, karena dia belajar dari lukisan lama yang ada di Google. Nah, tentunya kalau misalnya mau membuat hal-hal terkait AI bisa, tapi harus ada sentuhan manusianya agar bisa bypass hak cipta. Sama seperti kasus kemarin, tentunya pastinya orang-orang tahu, khususnya yang punya anak, apalagi yang anak-anak, tung 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 sahur, dia itu plagiasi dari maskot cat di Thailand. Jadi itulah kenapa itu tidak bisa dihak ciptakan. Ya karena dia maskot AI, ya jadi begitulah. Karena proses hak cipta itu kita harus memberikan ini terinspirasi dari apa, warnanya dari mana, dan segala macam. Dan itu prosesnya lumayan lama dan memakan waktu, sama seperti pas saya bikin film kemarin. Ya, kita memakai ChatGPT untuk tanya naskahnya, konsultasi.
selain konsultasi dengan dosen, kita konsultasi dengan ChatGPT. Nah, dari situ kita tetap membuat dengan sentuhan manusia. Jadi semisalnya kakak ingin membuat hal-hal terkait aksara lontara, harus membuatnya sendiri atau mencari ilustratornya. Saya bisa. Ya, boleh. Jadi apakah sudah paham, Kak? Iya. Sudah diterima jawabannya? Gimana Kak? Terkait jawaban dari Kak Kaila, masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanggapi? Aman, Kak. Oh, aman Kak. Oh iya. Selanjutnya masih ada pertanyaan. Terima kasih ya Kak. Masih ada pertanyaan yang lain? Boleh ke Kak Kaila dan boleh ke Kak Taufik. Ayo. Ya, boleh. Tuh, Kak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau pantun, tolong dicakepkan. Ada anak pakai baju, gambar bajunya burung Garuda. Bangsa ini takkan maju kalau bukan di tangan pemuda. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kita semua, khususnya saya pribadi dan teman-teman generasi muda, bahwa ternyata di tengah perkembangan zaman ini tentu perlu dielaborasikan dengan konten-konten yang disajikan tadi, seperti ilustrator. Khususnya Kak Akila ini ya, yang ternyata baru semester 5 tapi karyanya sudah sangat luar biasa. Ya, saya juga seorang mahasiswa tapi saya teknik industri, jadi saya sangat tertarik betul mempelajari ilustrator. Mengingat saya juga penulis, saya aktivis di forum Lingkar Pena dan juga di Kami Sulsel. Pertanyaannya sederhana, untuk saya yang pemula dan tidak punya tablet seperti kakak yang di atas dan hanya menggunakan handphone, kira-kira teknik yang mana yang paling bagus saya lakukan untuk belajar ilustrator? Oh iya. Ya, mungkin hanya itu. Oh, iya. Terima kasih. Iya. Indonesia negara hukum. Ya, hukumnya hanya ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ya, tentunya untuk hal tersebut saya langsung mau perlihatkan. Bisa dari mana mulainya? Saya coba share ke layar. Kalau masih bisa. Ya, bisa tampil layar di atas. Teman-teman panitia boleh ditampilkan dulu. Kalau boleh. Ya. Putri. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh, link baru. Link. Oke. Tolong. Kak. Boleh. Tolong Kak, boleh tampilkan yang di chat WA. Ya. Yang ya. Ya. Yang ya. Boleh?
boleh tolong yang link baru, bukan di PPT. Ini link elit. Boleh. Bukan slide, dia link baru. Link baru. Tuh, tunggu Pak, saya kasih masuk di PPT-nya. Tunggu dulu. Tunggu Kak, saya kasih masuk di PowerPoint-nya. Aduh. Mau gak tampilkan ini video untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau iya, jadi yang saya mau tampilkan itu sebenarnya kita bisa mulai dari mana? Karena biasanya kalau tampil secara visual itu langsung bisa menjelaskan, karena kalau dari kata-kata dia itu kurang ngeh, karena tidak akan ada yang bisa percaya gitu. Boleh. Boleh share screen, please. Satu aja. Boleh, tolong. Kalau bisa. Boleh. Nggak bisa. Jadi tidak bisa ditampilkan. Ya. Sepertinya sayang sekali saya tidak bisa menunjukkan yang saya ingin tampilkan. Jadi yang sebenarnya saya ingin tampilkan untuk menjawab pertanyaan kakak tadi. Oke. Kait pertanyaan yang tadi, sembari kita menunggu teknis di atas ya untuk pemutaran video dari jawaban kakak, ini tadi sebenarnya setelah sesi pemaparan materi dan tanya jawab itu ada hasil dari prom yang teman-teman kirimkan tadi, bisa kita lihat dulu. Boleh Kak? Boleh kan? Mari kita lihat prom siapa yang dipakai dan dijadikan dan dijadikan video atau film oleh Kak Taufik. Ya, ini yang ngirim tadi sudah ada beberapa video yang jadi, saya putar satu-satu ya. Cek. Dayang Sumbi wove her patience into cloth. Far away, a boy named Sangkuriang grew wild and fearless. When fate returned him, they did not know each other, until the scar she once stitched burst the truth open. Oke, itu kenapa dia berbahasa Inggris? Karena dikasih perintah bahasa Inggris. Nah, di awal-awal saya juga sempat
merasa karena ini barang tidak dikasih akses ke Indonesia, jadi saya harus selalu pakai bahasa Inggris. Jadi di awal promnya saya bikin pakai bahasa Inggris. Ternyata barang ini sudah bisa bahasa Bugis. Iya, sebentar saya putar satu video yang dia berbahasa Bugis. Oke, satu video lagi. Oh iya, mungkin saya karena waktunya mepet, saya kirim nanti di grup ya, kan teman-teman sudah masuk di grup, hasilnya saya kirim ke sini, nanti silakan nonton. Nah, jadi saya jelaskan sedikit video ini, kenapa AI itu menggenerate video, mungkin teman-teman lihat tadi kenapa pendek. Nah, karena dia masih dibatasi 15 second per satu kali generate. Tapi kita bisa membuat lanjutan ceritanya, terus nanti diedit di aplikasi editing, terus nanti dia jadi satu video. Nah, yang tadi yang Thanos dan ini, saya masukkan dia tidak bisa digenerate karena dia melanggar aturan kekerasan. Ada konten kekerasan. Jadi di promnya itu ada memukul, berdarah tadi kan. Nah, jadi dia tidak bisa digenerate. Langsung diblok tadi. Oke, saya kira itu teman-teman. Saya masih ingin berbagi banyak sama teman-teman, tapi ya, Ibu moderator sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi salah satu video yang dibuat dari Sora, hanya makan waktu beberapa menit saja ya. Oke, terkait the last question, pertanyaan terakhir dari teman-teman kami tadi akan dijelaskan langsung terakhir ya oleh Kak Kaila. Silahkan Kak. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan apa yang saya ingin jawab bagi seorang pemula. Kita di Instagram saya. Jadi saya mohon maaf. Jadi jika ditanya pemula mulai dari mana, saya memulai menggambar dari saya usia 3 tahun. Saya menggambar mulai dari ini coret-coret SpongeBob yang gak jelek. Pas 3 tahun saya menggambar. Jadi jika ditanya pemula dari mana, bisa mulai sekarang. Ambil kertas, ambil pulpen, pensil, mulai saja menggambar. Nanti dari situ tinggal tunggu aja progresnya. Ada yang berkembang cepat, ada yang berkembang lama. Saya bisa dikatakan cukup lama karena dari 3 tahun baru 21 sekarang ya. Gak main TikTok. Ya Instagram. Boleh. Jadi ya apakah itu menjawab? Jadi kakak bisa mulai sekarang pakai pensil dan kertas. Iya. Kaila cari aja Tante Kaila Kaya Rescue-nya. Oke. Ya, jadi ya kira-kira seperti itu. Saya pengennya ditampilkan di atas sebenarnya agar memotivasi orang-orang jadi bisa mulai sekarang. Tapi karena ditampilkan lewat HP dan mohon maaf diulur-ulur dari tadi, jadi mohon maaf merepotkan dan terima kasih semua kakak-kakak dan kakak-kakak dan teman-teman semua atas waktunya dan perhatiannya. Ya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kaila atas jawabannya. Tadi sebenarnya secara langsung disampaikan ke penanya. Jadi untuk yang penasaran sama jawabannya, nanti setelah workshop, setelah kegiatan ini boleh follow Instagramnya Kak Kaila. Kalau ada yang mau nanya-nanya juga tentang AI, boleh follow Instagramnya Kak Taufik. Oke, mari kita beri aplaus teman-teman untuk kedua pemateri kita. Ada Kak Kaila dan juga Kak Taufik. Mohon maaf sebelumnya karena waktu kita yang terbatas. Jadi penyampaian materi itu kita sampaikan secara singkat dan sesuai mungkin bisa tersampaikan semua yang ingin, poin-poin yang ingin dipelajari seperti itu. Nah, baiklah, saya coba rangkum ya secara singkat. Jadi beberapa poin dari sesi kedua ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, di mana yang pertama, aksara lontara itu tentu saja bisa kita hidupkan kembali melalui media visual dan juga ilustrasi yang dekat dengan dunia anak muda. Kita hanya tidak bisa berstuck atau berhenti pada textbook saja. Kita perlu ide-ide kreatif yang baru agar bisa aksara lontara terlestarikan di dunia media juga. Yang kedua, teknologi itu termasuk AI bukan hanya soal kecanggihan, tetapi bagaimana kita bisa mengarahkannya untuk dapat mendukung pelestarian budaya. Tadi ada berbagai macam cara-cara melestarikan aksara lontara melalui AI dan juga ilustrasi. Nah, dan yang ketiga adalah pelestarian aksara lontara itu membutuhkan kreativitas dan juga keberanian generasi muda, utamanya Gen Z ya, dan juga Gen Alpha, agar bisa terus bereksperimen di ruang digital. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Kak Kaila dan juga Kak Taufik. Mari kita beri aplaus lagi atas ilmu dan juga pengalamannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman peserta yang sudah menyimak dan aktif bertanya dari awal sampai akhir pada sesi kedua ini. Semoga sesi ini bisa menginspirasi kita untuk tidak hanya bangga dengan aksara lontara, tetapi juga kita harus ikut terlibat untuk melestarikannya dalam berbagai karya dan juga berbagai platform. Saya Latifah Fauzia memohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa rangkaian workshop integrasi budaya dan teknologi strategi pelestarian aksara lontara hari ini telah selesai dan sudah sampai di penghujung acara. Akhir kata, saya selaku panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita bisa foto bersama dulu, maju ke depan semua. Mari.